setidaknya yang boleh bermanfaat lah untuk kita sendiri pribadi dan juga siapa yang memberikan info-info itu manfaat juga buat dia. Tetapi yang rasa yang dicurangi kita nggak tahu. Kecurangan itu terlahirnya di mana juga kita nggak nampak sebenarnya. Token sudah di tangan kita sendiri-sendiri. Harga masih memang belum sesuai. Tetapi alhamdulillah distribusi token yang dikeluarkan oleh CTCP juga sudah mulai hampir semuanya. Ya. Dan di sini kadang-kadang owner harus menunggu dulu yang menjual dan dia akan membeli di market. Luar biasa sebenarnya. Nah, mana yang kemarin hilang di bahagian prediction, kita bisa mengcompound menjadi lebih banyak lagi CTC kita, yaitu di Zcash Plus. Oke, nanti kita akan bahas, ya kita ada tanyakan kenapa semuanya dinaikkan, dan ada namanya kebijakan yang memang mereka berikan sementara, dan ini bukan untuk selama-lamanya. Oke, ayo teman-teman, kita lanjut ya, ke Zoom. Kita tunggu yang lain masuk dulu, karena kemungkinan ada yang tidak bisa masuk karena mereka lagi juga kerja, pejuang rupiah. Nah, di sini kita pejuang dolar, beda ini. Ya, ayo tolong sebarkan link Zoom kita ke teman-teman atau grup-grup Anda-Anda semua, supaya kita bisa mendapat info yang lebih cepat dan tidak ada namanya usulan-usulan yang membisul. Nah, kalau kita memberikan usulan tetapi kita tidak paham apa yang kebijakan yang dibuat sama developer yang kita tidak bisa memahami secara langsung melihat, kita susah memahami. Nah, makanya kita buat Zoom supaya pemahaman kita itu yang kita sampaikan, apa yang telah disampaikan developer atau dev-nya, kita akan bisa mengurangi ya tanda tanya yang ada di benak teman-teman semua. Oke, ayo semua teman-teman. Room Zoom ini telah disiapkan oleh Bu Eli hampir 1.000 user. Ya, karena sekarang kita lihat banyak yang berpindah ke namanya money game. Ada yang bilang, eh, susah mengerjakan. Ya, kalau kita nggak ngerjakan, ya kita akan dikerjakan. Rata-rata network begitu. Kita dikerjakan, modal juga keluar, dan kita mengerjakan, dan kita kerjakan. Nah, harusnya dapat untung di CTCP. Nah, kita awal sudah mengerjakan yang namanya KYC, dan kita kerjakan apa yang telah ada ekosistemnya. Mudah-mudahan ya, setiap apa yang kita kerjakan itu manfaat buat kita mendapatkan duit. Kan begitu teman-teman? Ayo teman-teman semua, share. Kita punya link Zoom. Kita ada ribuan orang di dalam grup ya. Nggak mungkin yang aktif cuma 177 orang. Kita mengharapkan semuanya hadir. Makanya kita buat room agak besar supaya paham ya. Nah, mining juga sudah terbuka teman-teman. Ya, nanti kita ulang lagi. Nah, mining di sini ada limitnya. Tadi kita udah coba 1.001, 101, yang 0,03 yang gratisan itu 10 kali. Nah, kenapa dibuat kayak gini? Kemarin mereka dikerjakan oleh robot. Jadi dia tidak mau BTCP dimiliki oleh satu orang, makanya dia mengeluarkan ya yang namanya kebijakan-kebijakan yang mereka pikir dulu apa sih yang harus dibuat. Nah, masalah pasti ada solusinya. Makanya mereka kemarin menutup sementara. Nah, untuk semuanya kebagian sebenarnya. Nah, suplainya masih sedikit sekali, yang akan distribusi nanti hampir semuanya. Jadi teman-teman, peluang sudah di tangan kita. Teman-teman tinggal ngerjakan prediction ataupun mining ataupun pool. Nah, ada penambahan baru ya. Tidak lama lagi ada pool khusus untuk CTCP ya. Profit dan segala macamnya hampir sama dengan yang ada di poolnya Zcash Plus. Profitnya juga bisa withdraw harian. Nah, kenapa? Karena Zcash Plus sekarang ini tidak dibatasi rupanya per minggu, per bulan berapa jumlah token yang distribusi. Tetapi mereka membatasi dari segi pengeluaran dari gas fee. Tapi gas fee yang mereka buat itu supaya kita ini mengalihkan semuanya ke namanya pool. Itu juga dapatnya gratis kok. Ya.
Kecuali yang berbeli di bucket, ya of course. Ya kita bilang, wah ini, tapi kita nggak tahu siapa yang beli. Benar kan? Nah, yang ngotot, yang itu, yang kita lihat di grup, wah ini paling kita diakalin, nenek moyangnya diakalin. Itu gratis loh. Sama persis kayak kita beli di Indomaret dapat mangkok. Akhirnya bilang tuh mangkok itu diakalin. Ya, mangkok itu dia. Jadi mangkok ayun namanya. Alright. Jadi teman-teman semua, tolong share. Masih ada waktu kita untuk mulai. Dua kita mulai. Ya, biar. Ya udah, pergi sama mama dulu. Pergi sama mama dulu. Panggil mama. Pergi mama. Oke, teman-teman. Kerja yang hampir mudah kita di depan keluarga. Kita CTCP. Alhamdulillah CTCP juga bisa menghasilkan duit kok. Alright, yang lain tolong undang lagi 1422 iki. Jadi para host yang terhormat, baik Mbak Santos dan Bu Eli, nanti biar aku lanjutkan aja. Eh, Orang-orang kuat kita ini biarkan santai. Kita lihat siapa yang komen. Ada namanya emoji nggak enak, kick aja. Oke, Bang. Alright. Oke, jadi kita mulai aja sekarang. Kebetulan ada aura yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk sehari-harinya kita sudah berhari-hari dan berbulan-bulan dengan CTCP yang masih kekal hidup dan masih kekal eksis dengan proyek-proyek yang baru yang futuristik. Oke, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada yang non-Muslim dan selamat tahun baru kepada orang-orang yang menyambut Natal dan juga akan menyambut tahun baru yang akan datang mungkin dalam waktu beberapa hari ke depannya. Jadi apa yang kita bahas hari ini teman-teman, kita tinggalkan sifat-sifat kebodohan kita yang sudah kita rasa amat lama sekali di dalam diri kita. Jadi hari ini kalau bisa, siapapun yang ada, baik itu umurnya muda dan tua, apa yang kita bahas hari ini adalah sebuah proyek yang memang menurutku ada logiknya, proyek-proyek yang dibuat oleh CTCP. Pertama, apa yang kita bahas adalah dari segi ekosistemnya. Ya, setiap proyek yang kita melihat, ya, yang kita lihat baik itu konsep DAO, baik itu konsep staking, ulang-ulang proyeknya itu dan itu juga. Tidak ada pernah yang berubah. Kemarin ada proyek-proyek baru yang dibuat oleh sistem dari teman-teman kita yang memperkenalkan CTCP, banyak juga mengalih ke proyek-proyek yang menganggapkan mereka itu super bagus dan super canggih. No, kita lebih tahu dari sistem. Karena kita belajar dari technical IT dan kita juga paham dengan konsep apa cryptocurrency yang berputar di dalam circle kita. Tidak perlu dunia lah, circle kita. Ujung-ujungnya nanti ada project baru yang datang bentuknya BO. Oh, orang beli BO. Kita join awal aja. So, nanti kita menang. Itu rata-rata leader. Tetapi leader yang kita tahu, di saat kita sudah habis sekolah, kita dan kita juga tidak tahu akademinya setinggi apa. Tapi dari segi financial, insya Allah aku tidak bisa dibodohi. Karena kita berpengalaman kerja bank hampir 8 tahun. Dan kita tahu bagaimana mekanisme perbankan. Alhamdulillah juga kita paham juga kali-kali darab dan segala macam lah. Ya, apa yang kita bahas dari segi bisnis? Ya, kita Pak Santos, Pak Bu Eli, kita juga dengan tim. Kita berbalik lagi dengan pola-pola yang banyak, baik itu forex, ya kayak teman kita Pak Mardi. Toh dia tidak pernah kaya dengan forex. Kita cerita non natural, kita cerita bukan belak-belakan, karena kita cerita by fakta dan data. Alhamdulillah, ya sama kita bareng-bareng. Kita bilang kita bersemangat di network. Mungkin satu hari nanti kita akan dapat network yang bisa mensejahterakan orang. Alhamdulillah kita dapat permulaan itu dengan langkah kanan kita mendapat keuntungan luar biasa yaitu di CTC. Nah, Pak Mardi mulai tumbuh keegoan ya, memindahkan semua network yang kita bangun, bukan network dia, network semua pada scam semua. Kita bangun network bareng-bareng dengan network Pak Santos, network Bu Eli, network diriku dan network teman-teman semua
yang memang bekerja keras menjadi seorang leader di dalam CTCP, mengembangkan CTC, akhirnya dipindahkan. Katanya dari tahun 2009 dia trading no bullshit, satu pun nggak ada. Kita cerita fakta. Kita tidak mau teman-teman juga kalah dari forex, ya. Karena forex di dalam Indonesia ada yang legal, ada yang tidak legal. Mana yang dibawa oleh Pak Mardi, teman-teman yang keluar muka menjadi leader, menjadi founder, itu akan jadi bahan sebagai nanti kau teman-teman jadikan kasus. Kenapa Velatek tidak ada izin di Indonesia? Dan juga di Malaysia, kalau dijadikan namanya mereklamekan iklan forex, itu akan denda 10 tahun ataupun 10 juta ringgit yang akan dikenakan denda. Tetapi kalau kita bermain dengan pola cryptocurrency, kita bisa melihat legal apapun kripto akhirnya kecundang juga. Tetapi beda dengan CTCP. CTCP bukan project BO keluarnya. Mereka keluarkan dengan namanya project ekosistem semi-DeFi, yaitu dibuat namanya prediction market, dibuat juga dengan konsep airdrop untuk mengumpulkan user yang banyak. Alhamdulillah mereka di saat sekarang mengambil pola keuntungan dari action dan juga buyback dari hasil semua gas fee yang mereka dapat untuk di market. Nah, di sini kenapa CTCP tidak bisa dibilang akal-akalkan untuk user? Karena setiap token punya jumlah supply, bukan kayak DAO-DAO yang lain yang tidak punya jumlah supply. Apa yang kita bahas sekarang ini, kita paham tentang cryptocurrency. Kita keluar duit untuk belajar tentang blockchain, kita keluar duit untuk bagaimana belajar tentang mekanisme yang berjalan dengan decentralized finance. Tetapi karena ijazah pun kita tinggi, kita kerja tempat yang bodoh, kita tidak kelihatan oleh orang. Alhamdulillah hari ini dengan keuntungan kita dapat CTC kemarin, apapun yang kita dapat dari CTC, baik saya pribadi, alhamdulillah bisa digandakan dengan ilmu-ilmu yang sudah sedikit sebanyak saya cepretkan kepada grup. Baik itu di pool liquidity, baik itu di dalam sistem bagaimana, cuman tidak semuanya, karena kita tahu ada yang baik dan ada yang tidak baik daripada leader-leader dan juga teman-teman kita kemarin. Karena kita dihujat habis-habisan dan kita tidak pernah kali teman-teman itu miliaran info-info yang kita dapat baik itu dari tim. Kita tidak banyak sebenarnya. Nah, CTCP hari ini banyak proyek-proyek semuanya kecundang. Alhamdulillah, proyek-proyek yang ada di CTCP sampai hari ini berkembang terus. Nanti ada proyek-proyek baru lagi yang dikeluarkan semuanya pakai ekosistem CTCP. Pasti butuh waktu. Dengan segi harga, kita lihat banyak pula dukun-dukun yang memprediksi dengan kebodohannya yang tidak bisa dibendung lagi. Sedangkan Aster, ya, Aster itu punya CZ masih harga 0,7. Ya. Ada juga beberapa token ya yang sudah lama kayak persis kayak Gala. Gala yang punya teknologi game yang kombinasi dari segi blockchain, hari ini harganya 0,00 sekian. Begitu juga dengan CTCP. CTCP tidak ada namanya investor di dalam sistem. Tidak ada namanya walls di dalam konsep namanya mekanisme ngehold untuk menaikkan harga token seperti pre-sale, seed sale, dan kampret sale. Tetapi sampai detik hari ini dengan jumlah 100 juta, dia membuyback terus di market untuk membayar walaupun harga dikondisikan sesuai dengan apa yang kekurangan CTCP untuk mereka withdraw. Alhamdulillah kita sampai hari ini melihat marketnya bergejolak juga. Begitu juga dengan Mashida. Token-token yang ada namanya izin, tetapi tidak bisa hidup konsepnya begitu. Kenapa jumlah supply mereka terlalu banyak? Nah, apa yang kita bicarakan di sini? Coba buka mindset teman-teman semua. Kita menyampaikan ini ada fakta dan data. Berbalik lagi dari awal pemulaan CTCP, setelah CTC, saya bincang sama Bu Eli itu di Thailand lama sekali. Kita duduk berdua, kita bilang, Bu, ini bagaimana nanti ke depannya kalau kita main BO, kita bawa balik. Nama kita sudah bagus, akhirnya nanti jelek lagi. Bu Eli bilang, kita cari dulu proyek yang tidak bisa membebankan kita, ujung-ujungnya bisa mensejahterakan orang. Alhamdulillah CTCP lah yang terbaik buat kita untuk kita kembangkan. Nah, setelah kita kembangkan satu persatu yang namanya teman, yang mananya namanya menikam belakang, Recording in ujung-ujung kelihatan. progress. Awal-awal proyek berjalan, kita berjalan itu banyak sekali tim yang kita berjalan. Begitu juga dengan Pak Marti. Kita kenapa cerita tentang ini? Kita takut teman-teman di call
dan leader-leader sekarang sudah berpindah yang namanya recovery dari CTCP itu mengeluarkan modal. Dan kita tahu sekarang market kalau ada news di akhir tahun banyak akan MC pasti. MC itu adalah margin call dan teman-teman akan hilang begitu saja. Karena kita tahu dan kita sudah berteman itu belasan tahun dengan Pak Mardi. Nah, kita cuman memberi info bahwasanya Pak Mardi memang pakar dari sistem itu, tetapi belum tentu menjamin keuntungan. Dan apa yang kita jelaskan, kerjakanlah apa yang sudah kami mulai, yaitu bagaimana CTCP yang kita rancang dari awal, yaitu meng-KYC-kan wallet. Tolong kabarkan kepada semua teman-teman yang punya wallet itu. Kenapa? Kita sayang sekali baik mereka itu mundur secara yang tidak rasanya amarah karena ekspektasi langsung jadi jutawan, tidak pernah hidup ini langsung kayak film Cina. Ya, konon-kononnya dia ini mungkin suamiku ini adalah CEO yang tersembunyi atau bersembunyi, itu tidak mungkin. Itu di dunia fakta dan nyata ini tidak ada itu semua. Apa yang kita bisa bahas, baik kemarin kita bermulai dengan CTC, tidak ada juga orang yang mempercayai saya. Bu Eli, Bang Santos, Pak Mardi, tidak ada orang yang percaya. Tetapi ujung-ujungnya dengan semangat yang apa yang kita jalankan, meyakinkan teman satu persatu, dan 100 teman-teman yang ikut, boleh dikatakan 80 ke 70% itu mundur dengan sok-sokan dan kebodohannya sendiri, karena dia tidak tahu bahwasanya rezeki sudah ada yang atur. Berarti kita tidak percaya kehidupan kita, Tuhan sudah mengatur semuanya. Dan hari ini Alhamdulillah, angka scam, ARK agak-agak goyang, ya. Muncul lagi DAO-DAO yang baru, konon-konon bisa mesejahterakan financial dengan konsep Olympus DAO. They'll call bullshit, man. Karena tidak ada lagi DAO yang setelah ini kayak Olympus DAO bisa menceritakan orang. Kenapa Olympus DAO bisa harganya naik tinggi? Karena dia tinggal di jaringan Ethereum yang bisa dibeli balik atau buyback dengan konsep gas fee. Nah, karena begitu juga BNB bisa naik sampai ribuan dolar karena konsep gas fee. Karena blockchain dengan nama transaksi itu butuh gas fee. Begitu juga dengan DeFi, Aster, Hyperliquid, dan juga Binance, Indodax, semuanya itu berbasis gas fee transaksi. Alhamdulillah, gas fee transaksi menurutku yang ada di dalam CTCP ini adalah gas fee yang paling minimum. Ya, boleh dikatakan sederhana dan tidak namanya membebankan. Dan kita lihat di grup banyak bilang mengkorup, jangan ngotot kayak pantat ayam. Kalau nggak suka berhenti. Kenapa yang kita jelaskan? Karena kita jangan menambah kebodohan. Kenapa? Di saat kita ngotot sama kayak kita lebih ngambek. Tengok dia dia lagi karena kita mau barang itu, makanya kita merengek. Sekarang tidak ada waktu untuk merengek. Tolong kerjakan dan alhamdulillah kita akan mendapat hasilnya. Oke? Kalau menurut saya ya, kita melihat CTCP setiap pola withdraw mereka akan menunggu waktu untuk membuyback lagi di market dan sekarang ini alhamdulillah terbayar semua, mungkin ada delay dan sistem mereka dihack terus-terusan. Nah, mungkin ada kelambatan dari withdraw. Nah, dari withdraw juga kadang-kadang kita melihat mungkin ada busy, itu kadang-kadang bukan kendala dari mereka. Kita belajar ini sebenarnya dari CTC. CTC kemarin waktu kita login itu kita itu puluhan malah. Nah, di sini kita tidak tahu IP-nya itu berapa, tetapi mungkin kendala teman-teman kemarin yang withdraw itu kendala dari server yang mereka kerjakan dan dikerjakan oleh hacker-hacker yang canggih. Kita paham dunia digital ini. Kemarin Trust Wallet aja itu dijebol, teman-teman. Trust Wallet Connect by Blockchain itu dijebol hampir 7 juta dolar hilang. Apatah lagi DeFi yang sekarang yang namanya konsep Web3. Begitu juga dengan Indodax. Indodax juga dijebol. Bukan cuma Indodax, Binance juga dijebol. Jadi dalam waktu yang kita bicara sekarang ini dunia digital, ada yang lebih canggih, ada yang lebih canggih, dan ada yang lebih tinggi lagi kecanggihannya. Jadi apa yang kita bahas ini, kita ikut alur aja. Yang penting market masih ada, dan withdraw kita CTCP masih dibayar. Kerjakan aja dengan semua ekosistem yang dikembangkan oleh CTCP. Oke? Alright, kita tumpu kepada yang namanya mining duluan. Alhamdulillah mining masih sisa sekitar 14 juta kalau nggak salah. Kita bisa lihat di namanya yang belum di mining. Di situ ada datanya, ada detailnya. Tetapi di saat detail dan data ini masih ada juga tertulis, terpampang di depan mata, masih juga bertanya di grup, berapa sih sisanya yang tinggal? Berapa sih sisanya yang tinggal?
Kadang-kadang rasanya mau lempang aja pergi balik. Dan begitu juga mining sekarang ini dibatasi karena kinerja beberapa orang yang canggih mengerjakan sistem ini diacak-acak, yaitu memakai bot untuk mining. Nah, sekarang mining system itu telah dibatasi, yaitu yang 1001 kali, yang 101 kali 0,03 yang free itu 10 kali dibatasi. Nah, dia berarti dibatasi itu per wallet jadinya. Jadi wallet ini sudah habis, wallet baru. Wallet ini sudah habis, wallet baru. Wallet ini sudah habis, dan wallet baru. Nah, makanya mereka bisa memberikan dia memberikan fasilitas, yaitu transfer antara user ataupun wallet. Oke? Jadi jangan ditanya, Pak, aduh Pak, token saya ada jutaan, Pak. Gimana saya mau mining, Pak? Nanti saya lepak muka baru nggak tahu. Sekarang bisa ditransfer antara user. Di saat transfer antara user, berarti wallet-wallet kita yang kemarin belum dipakai untuk mining, bisa di-mining. Nah, nanti ada lagi tadi info, apa yang kita mining kemarin itu bisa transfer antara user juga, BTCP-nya. Nah, tapi kita belum tahu berapa nominalnya. Mungkin tidak ada nominal. Alright? Nah, itu untuk mining. Saya harap teman-teman sudah jelas untuk mining dan bisa kabarkan di grup, ya. Nah, yang mana yang kemarin sudah mining banyak itu tidak akan dibatasi juga withdraw-nya. Cuman untuk sekarang aja, ya, dibatasi miningnya. Yang kemarin dapat mining yang banyak itu tidak akan dibatasi withdraw-nya dan tidak akan dibatasi juga yang kemarin sudah hasil sekarang dikurangi, tidak. Oke? Nah, itu seperti biasa. Nah, sekarang rule baru yang sudah berlalulah. Nah, persis kayak kita sekarang ini kangen sama janda. Kalau dia sudah janda, jandalah. Tapi kalau nanti dia sama kita, berarti dia jadi istri kita. Begitu ya. Ingat, mana yang sudah dapat, dapatlah. Yang mana yang baru, semua wallet, semua address wallet dibatasi. Alright? Jadi dalam waktu yang sama, bentar. Oke, teman-teman semua. Ya, harap maaf tadi ada iklan sebentar. Oke. Untuk mining, saya harap teman-teman sudah mencatat apa yang saya bahas, ya, dan infokan kepada grup-grup teman-teman. Nah, mana yang sekarang ini mereka mining, aduh, aku nggak ada CTCP nih, boleh beli di market. Ada juga kadang-kadang kita lihat di market, di grup, ngapain kalian beli? Aduh, ya terserah dia lah mau beli. Kalau tidak ada orang mau beli, siapa yang nanti mau naikkan harga juga di saat nanti namanya supply dan demand tidak ada. Sok-sokan tidak suruh membeli, tapi bila lihat harga, sok-sokan pula harga kecil, harga murah. Kita ini sekarang ini sebagai keluarga Plus Five, sebagai keluarga CTCP, kita mereklamekan dan memberitahu ke orang-orang, ini bukan BO. Lu mau coba dari ekosistem CTCP, di saat kita kembangkan, inilah waktunya kita mengedukasi orang dengan modal $3, $2, $1, $10, $1.000, $100, untuk antisipasi bermain di sistem. Kenapa? Di saat dia bermain prediction, dia tidak rugi karena ada rebate Zcash Plus. Nah, ini waktunya. Dan di saat Zcash Plus dia dapat, aduh, aku nggak bisa WD. Masukkan ke pool dan hasilnya. Mereka buat itu semua. Mereka buat roll. Mereka buat fee supaya alurnya itu sesuai kayak kita sekarang masuk ke hotel. Silakan Pak, ini kamar WC-nya. Silakan Pak, ini kamar restorannya. Sementara di saat sekarang kita sudah familiar, sistem sudah berjalan, supply semua sudah terbatas, sudah habis, baru nanti open dan tidak ada lagi yang namanya aturan yang ada di dalam sistem. Oke? Nah, mudah-mudahan di mining udah paham ya. Mining yang 1000 cuma satu kali button. Mining yang 100 dipencet cuma satu kali. Mining yang 0,3 dapatnya yang gratisan itu cuma 10 kali pencet. Ini cerita tentang pencet ya. Alright. Dan profit tetap sama. Tidak ada berubah. Oke. Kita kembali ke Zcash Plus. Kalau kita lihat Zcash Plus, kemarin kita dengar kabar, bukan dengar kabar, kita diinfokan cuma dibatasi sebulan 100.000. Tetapi dengan banyaknya orang bermain di dalam sistem prediction, rupanya tidak dibatasi 1,9. Itu tetap berjalan utuh selama-lamanya dan kita rebate kita akan dibayar
Dan nanti kalau dibatasi sementara bisa masukkan ke pool atau ditransfer ke wallet-wallet yang lain untuk di pool-pool-pool-pool-pool-pool-kan. Paham? Jadi kita ini sekarang ini ngajarin cerdas, bukan ngajarin. Kita kadang-kadang betul tamak. Tetapi di saat ketamakan kita serakah nafsu di duluan tanpa akal yang dipikirkan dulu untuk didulukan akal, nah itu kebodohan itu kelihatan. Di saat Zcash Plus ini sekarang marah, oke, kita transfer Zcash Plus di antara user dan kita sekarang bisa mendaftarkan akun baru dan Zcash Plus di bawah yang dapat gratisan ini kita poolkan profitnya naik ke atas. Itu 35% dari 1,5% dijadikan 100%. Ada teman mencatat nih. Oke. Dan kita bisa aknya kita ngerjakan hal yang sama, berarti withdraw kita walaupun ada gas P1 kalau harga naik lumayan kita dapat 10 dikali 10 kali withdraw kita dapat untung mungkin 2-3 dolar anggap 10 kali berarti kita baru rugi sekitar 10 dolar ya. Kalau kita withdraw 10 akun 10 dolar rugi, kita sudah untung 10 akun kali. Berarti begitu hitungannya yang bijak. Nah, di saat kita tidak ada CTCP untuk meribetkan lagi Zcash Plus, kita bisa swap dengan harga sekarang, kita swap Zcash Plus menjadi CTCP untuk dijadikan peluru baru untuk menambahkan Zcash. Oke. Nah, itu untuk Zcash Plus tamat. Nah, ini untuk CTCP. CTCP nanti ada lagi market-marketnya yang akan dikeluarkan lagi yang sama persis kayak poolnya Zcash Plus. Dan nanti ada market predict, teman-teman. Nah, kayak kemarin ada marketnya CTCP dan juga marketnya Zcash Plus. Itu sama-sama pakai CTCP, teman-teman. Kita sekarang ini mau beli mata uang dolar, mau beli mata uang ringgit, tetap sama-sama belinya pakai rupiah. Tidak ada namanya mau beli mata uang rupiah harus rupiah, mata uang ringgit harus ringgit. Tidak. Sekarang ekosistem yang dibentuk di CTCP adalah ekosistem khusus untuk CTCP. Jadi Zcash Plus itu adalah candlestick-nya aja dan harganya itu real harga. Itu bukan harga akal-akalan dari owner dan itu bisa kita mainkan. Contoh, aduh market CTCP sekarang besar. Aku tambah yang di payout besar dan aku gunakan di TP Wallet tembak 10 dolar. Harga naik. Kebetulan waktu itu kita mau beli 10 dolar. Dan harga naik otomatis kita menang untuk long. Ini semua teknik ini connect langsung dari DEX scanner ke CTCP punya price list. Oke, ini tidak ada jebakan Batman kayak yang lain-lain. Teman-teman mungkin belum tahu ada project yang lebih sadis lagi. Cara withdrawnya teman-teman harus kobankan 1, burn-kan 1, withdraw kota dapat 6. Di saat teman-teman withdraw untuk pilih hari 7, 15, 30 dan 45 hari, teman-teman akan dipotong penambahan 15% kalau pilih 7 hari. Dan dicicil selama 7 hari. Lalu teman-teman di saat teman-teman jual, teman-teman lagi dipijak dengan pajak teks, yaitu slippage 2,5. Setelah itu teman-teman kena lagi harus beli 1 baru buka 2 kota. Kuota withdrawnya. Jadi teman-teman mau makan tambuh 2 kali, teman-teman harus beli piring 2. Teman-teman kalau tambah 4 kali harus beli piring 4. Ini lebih sadis lagi. Ada project yang begitu. Ada juga project yang lebih sadis dari itu. Dan di saat kita lihat DAO-DAO yang bermunculan, di saat dia tulis di situ ada warning. Ada namanya teks bisa dimodify. Nah itu di saat harga nanti kayak honeypot dan jam, bila harganya sudah harga tinggi, tiba-tiba teman-teman withdraw tidak bisa, dibilang liquidity tidak ada, karena itu dikunci. Di sini tidak ada namanya LP kunci. Dia kayak ada di PancakeSwap itu sama persis kayak BNB, kayak BTC, kayak Giggle, kayak Aster, Ethereum, Doge. Mereka tidak mengunci LP, teman-teman. Kayak kampret yang mengunci LP. Mengunci LP supaya mereka dapat semuanya dan mereka akan ngakalin kita sampai titik darah
yang terakhir ditelannya. Nah ini, alhamdulillah, kita berharap CTCP ini setidak-tidaknya berjalan setahun nih. Kalau dia berjalan setahun, alhamdulillah kalau teman-teman yang nggak ngerjain mungkin nggak nampak profitnya. Alhamdulillah kita bisa dapat itu lebih dari $1 juta. Oke? Dan mudah-mudahan ya tahun baru ini kita saling memaafkan dan kita sudah bersama dari CTC kemarin dan mungkin ada yang baru. Dan kita mohon maaf, bukan salah kata, baik dari salah kata, kelakuan, dan tidak senang teman-teman, terserah. Kita maafkan. Dan dari saya juga mohon maaf, mungkin ada tersalah, tersinggung, tersakit, terjentik, lato-latonya, kita nggak tahu kan? Jadi kita mohon maaf. Nah, kita lihat banyak orang tersakiti, kayak dikorbani, kayak istrinya digombalin, dan kayak anaknya juga dibunga-bungain. Tidak ada sama sekali. Kita tidak ada niat begitu. Kita niat berbisnis dan tidak ingin juga mengorbankan bangsa sendiri. Oke? Jadi dari itu kita akan buka ruang pertanyaan untuk teman-teman semua. Oke? Dan kepada teman-teman yang terkatanya kasar, mudah-mudahan berbalik 9 kali kepada teman-teman. Kenapa? Karena satu yang kita lafazkan ibarat doa, tetapi tidak sampai ke orangnya akan sampai 9 kali. Makanya hidup kita susah, kita kerjakan apapun kadang-kadang sudah tersuap di dalam mulut, akhirnya terkeluar juga, itu namanya bukan rezeki kita. Kadang-kadang kita ini dibuat begitu karena ada kesalahan di masa lampau. Oke? Tolong jaga attitude, tolong jaga tingkah laku kita di saat kita berbisnis. Kita di sini tidak ada yang kurang ajar dari awal untuk mendatangkan pola-pola bisnis yang tidak ingin juga mengorbankan teman-teman. Oke, alhamdulillah kepada teman-teman yang komen-komen yang drastis, yang antusias di luar biasa, kita juga maafkan sudah lama. Tetapi di dunia ini, makanya kita saling berinformasi kalau ada bisnis yang logik. Oke, kita buka pertanyaan pertama kepada Bang Firmansyah. Assalamualaikum dan selamat sore, Mas. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Hendri. Silakan, Bang. Sebenarnya pertanyaannya udah jelas sih tadi yang mau ditanyain untuk mining BTCP yang 1000 itu kan sekali tadi kan. Ya, Ya itu sebenarnya mau tanyain hanya itu, cuman tadi udah dijawab sama Bang Hendri kan. baik. Mungkin ada Terus juga begini, Bang. Kita masuk ada mining dulu ya. Kita tanyakan, kenapa dibatasi begitu? Kita sudah hampir dikerjain habis-habisan dan bot ini bisa melemotkan sistem kita punya server. Karena mereka pakai tembaknya terlampau cepat. Dan kita tidak mau, kemarin ada leader-leader yang dapat itu, ada yang dapat puluhan juta loh tokennya. Dan kita tidak mau BTCP ini untuk satu pihak. Karena sekarang kan tidak airdrop lagi. Karena sudah available. Nah, itu alasan mereka, Bang Firman. Oke, silakan lagi, Bang. satu lagi Bang, itu kan kemarin yang untuk transfer antar wallet kan saya coba di sore hari itu dapat 10 lah ya. Dapat 10 wallet yang masih minimal transfer di 90. Mm-mm. Terus saya tuh langsung share lah ke downline saya di grup itu kan. Waktu di share dia orang nyoba udah berubah tuh jadi yang minimal 100. Waduh. Ini juga aku tanyakan. Ini aku tanyakan. Semua yang ada di grup aku lihat, ini aku tanyakan. Kenapa kemarin 100 transfer? Kan setiap airdrop ada 100. Kenapa transfernya 100 kan dipotong 10 dapat 90. Dia bilang begini, Ya, kalau kita transfer per 10 berarti holder tidak bertambah. Karena mereka menyatukan wallet. Nah, tetapi berbeda di sekarang. Mereka bisa transfer 10 tetapi masukkan 10 dulu. Akhirnya kita keluarkan 100, holder makin bertambah. Dari 168 sekarang sudah jadi 1719. Itu alasan mereka, Bang. jadi Paham kan? maksudnya nggak bisa diusulkan lagi misalnya ya tetap minimalnya misalnya turun jadi 80 per wallet gitu. Tapi nggak harus Yang intinya transfer. begini, Bang. Jadi gini, eh Abang sudah punya istri nggak? Ya, ya, ya. Istri abang, keluar kau dari rumahku. Nanti aku keluar ya, nanti. Tetapi dia tidak juga keluar. Kita halau apa segala macam. Kalau kita emosi nih, kita nggak tahu. Ini kalau. Kita marah anak, lu keluar. Sebenarnya intinya dia tidak mau wallet itu pindah randah. Makanya dia buat begitu. Paham nggak, Bang? Maksudnya. Ya, ya. Jadi memang Kerjain by wallet karena dia mencari traffic. ya, Ya, ya. wallet itulah sebagai
ekosistem di dalam blockchain. Sama persis kayak gini. Aku kawan baik abang. Abang punya follower 1 juta. Dan aku punya follower 1000. Walaupun kita kawan baik, dari segi follower IG kita nggak abang kolaborasi. Nggak mungkin punya. Kenapa? Kita sama-sama berkawan. Nanti orang bisa, yang ini udah lama ini, udah nggak ganteng. Karena bedanya, abang lebih tua dariku dan aku lebih muda dari abang. Kita sama ganteng karena umur abang sudah tua, mungkin kegantengan aku lebih karena abang namanya umur. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi dalam waktu yang sama, follower ini juga penting untuk dari segi blockchain dan juga segi sebuah token itu, Bang. Begitu, Bang Firman. Iya sih. Nah, itu juga apa kalau berarti kita transfer 3 kali dari wallet satu kirim 100 ya. Terus Mm-mm. kepotong 10. Kirim 10, iya 10, baru keluar 100. Terus jadi 190 ya. Enggak jadi 150, dia jadi 100. Contoh, wallet abang kan ada 100 isinya. Hmm. Transfer 10. Nanti keluarnya 100. Oh, itu lewat lewat depan, lewat token pocket depannya ya, Bang ya. Kalau token pocket, $1. Walau minimum 1 pun boleh. Maksimum 5.000. Kalau lewat dalam kan dia harus 100 ngirimnya kan. Kalau dalam, ya 100. Iya, berarti kalau ngirim dalam berarti potong 3 kali ya. Ngirim pertama, Dia ngirim kedua. minimumnya 100, Bang. Maksimum bisa. Berapapun nggak apa-apa. Yang penting gas fee-nya yaitu 10% dari nilai yang kita transferin. Itu sebenarnya, Bang. Oke, 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 siap, siap. Oke? Oke, terima kasih Ya, Bang Firmansyah. oke, siap Nggak Bang, pergi, makasih Bang. nggak pergi liburan. Di liburannya di rumah. Alhamdulillah. Benar juga kata Timothy Ronald. Orang pada liburan, kita enak di rumah. Oke, terima kasih Bang Firmansyah. Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, untuk transfer dan withdrawal sudah fix begitu teman-teman. Kita tidak bisa mengusulkan dan kita tidak bisa merubah polanya. TC kemarin pun hampir begitu. Kita juga dekat dengan boleh dikatakan Dave-nya, makanya kita dapat OTP langit dan juga kita dekat juga dengan Dave Killing. Makanya teman-teman kemarin yang ngasih dan yang kita selektif, teman-teman bisa live. Dan juga begitu CTC yang ada di CTCP, kita ini cuma bisa ngasih ngusulan dan kita bisa meruang waktu untuk mendengar curhatan teman-teman. Tetapi dia tidak mau mengubah, ya itu bukan tanggung jawab kita. Karena mungkin ada kebijakan yang dihitung oleh mereka supaya benda ini aman, santai, baru tidak ada namanya eh, rule-rule yang begini yang mereka akan buat. Nanti akan bebas. Itu apa yang kita dapat info. Cuman sementara sekarang ini kita di kuarantina sebenarnya. Ya, di saat kita balik di luar negeri, makanya sekarang kita ditanya, ada nggak balik dari Afrika ini apa segala macam. Takut penyakit itu menular. Begitu juga anggur pun nggak bisa masuk kan? Karena takut nanti anggur kita disakiti. Karena banyak lagi pengangguran yang akan datang. Katanya. Nah ini fakta teman-teman. Sambil lelucon, itu fakta. Jadi di dalam sistem, mereka juga menghitung pengeluaran dan kebatasan withdraw karena mereka juga ada waktu untuk mengambil di market dan mungkin tidak mau membanjiri dan merugikan semua orang. Nah, contoh hari ini, kita tinggal di satu pulau. Dan di satu pulau itu ada orang sakit kusta. Ya, kita tidak ada perahu untuk menyampaikan mereka ke tengah laut. Ujung-ujungnya kita ada satu pistol dan juga kuburan. Ujung-ujung untuk menyelamatkan mungkin puluhan yang ada di pulau tanpa disakit kusta, mungkin waktu malam kita langsung tembak kepalanya biar dia matinya nggak sakit, lalu dikubur. Ini by fakta yang boleh kita contohkan sebagai simulasi. Mungkin dalam sistem mereka ada membuat konsep begitu. Kenapa? Karena proyek-proyeknya ya proyek-proyek DeFi beneran keluaran. Bukan cuman akal-akalan staking tok dengan business plan dan gitu begini bogono yang kita dibodohin. No, teman-teman. Alright, kita lanjut ke Bu Resa Loho. Selamat siang dan Assalamualaikum Bu Resa. Assalamualaikum, selamat siang Bang Hen. Selamat siang Bu.
Sehat, Panjang Bu. umur. Amin. Panjang umur Bang Hen. Tetap semangat. Amin. Ya. Jujur sih Bang Hen, sebetulnya itu saya mau tanya apa bingung Bang Hen. Cuman saya nyimak aja karena kehilangan apren tapi nggak mau curhat deh. Nah, ini Bang Hendri, saya kan mencoba mengikuti yang arahan. Cuma tadi pagi itu ada downline saya tanya, dia mau klaim Bang Hen. Klaimnya udah maksudnya udah diklik, habis gitu gas fee-nya sudah potong ya Bang Hen. Tapi Remove atau claim? apa Bang Hen? Remove. Iya, terus habis itu kan habis remove kan ada itu loh Bang Hen, report terus diklaim tuh loh Bang Hen. Bagus Bu Resa tanya. Jadi begini Bu Resa, karena sistem dan user terlampau banyak ya. Nah, Iya. kita ini usulan yang paling dekat sekali sama developer. Tolong supportnya itu bukan ke Telegram, langsung by system supaya ada admin yang bisa mengerjakan langsung kesalahan dari technicalnya. Alhamdulillah mereka lagi ngerjakan, ya, mereka lagi ngerjakan. Nanti supportnya langsung di Web3 itu, dan kita langsung memberikan keluh kesah kita di situ tentang sistem. Nah, secepat mungkin, Bu Resa. Untung Bu Resa ada buat pertanyaan itu, karena ada kendala dari busy, dari remove busy, semuanya busy. Nah, inilah yang mereka lagi tanganin. Kadang-kadang mereka bilang sudah tidak ada apa-apa, sudah oke. Kita akan sampaikan dari keluh kesah teman-teman, tapi kita tetap dapat juga laporan dari busy. Nah, inilah satu-satunya yang paling aman. Info yang dari mereka, support yang ada itu bukan lari nanti ke kita punya Telegram, tidak. Itu langsung bisa, Pak, saya nggak bisa withdraw, alamatnya walletnya begini, tapi pakai bahasa Inggris lah. Kalau pakai bahasa Jawa nanti nggak masuk pula. Oke? Nah, itu secepat mungkin Bu Resa, dan kita harapkan kenapa? Kita paham mereka pakai banyak server, dan mereka juga tidak bisa tahu Web3 mana yang lagi nangis karena tidak ada suaranya. Nah, di dalam support itu nantilah yang akan tahu suaranya yang mana lagi kendala dan dari server mana yang mereka ada masalah. Nah, itu yang mereka lagi kerjakan. Mungkin secepat mungkin siap, Bu Resa. Oke? Iya. Jadi gini Bang Hendri, saya sendiri kan nggak bisa jawab. Saya mau tanya Bu Eli, Pak Santo, Bang Hendri juga saya sadar diri. Bang Hendri, Pak Santo, dan Bu Eli juga sibuk. Jadi saya berusaha menyimak. Nah, kebetulan Bang Hendri Zoom, saya tanyakan langsung. Jadi dia itu kan sudah Bang Hendri? Udah remove. Habis itu kan keluar klaim kan. Nah, diklaim udah gas fee, tapi klaimnya muncul lagi Bang Hendri. Sampai barusan katanya. Barusan baru Bang Hen yang warna hijau tuh jadi putih gitu. Cuman gas fee-nya udah berkurang. Nah, waktu di grup kan ada form terus laporan kemana itu juga nggak ada tanggapan gitu loh Bang Hendri. Jadi untuk jawaban itu saya bilang sama yang saya ajak itu begitu ya Bang Hendri, ditunggu aja ya yang kayak Bang Hendri barusan bilang ya. Ditunggu aja. Karena mereka Oh. lagi, contoh jadi begini Bu, anggap mereka punya 2 server. Server ini lagi dia dibenerin, sudah di snatch. Kayak kita pakai HP baru lalu masukkan email, kan ada waktunya snatch kan. Udah di snatch, orang lagi gombalin IP yang lama ini di hacker, gombalin. Nah, nanti yang ini error, pindah lagi di sini, yang server ini pula lagi digombalin sama hacker. Nah, kayak gitu Bu Resa. Dan server mereka bukan cuma 2 soal. Iya. Terus ini Mudah-mudahan ya Bu Resa. Iya. Terus ini Bang Hendri juga ada pertanyaan. Kan kita punya pertanyaan dari teman-teman sih. Ada ada wallet kan banyak ya Bang Hendri, ada yang bikin 300, berapa tuh banyak ya. Nah, itu kan untuk Bang Hendri remove kan harus 5.000 CTCP kan? Nah, itu maksimumnya Bu Resa. Ya, maksimum. 1 pun bisa sebenarnya. Oh, gitu bisa. Bisa. 10 juga bisa. Tapi gas fee-nya mahal ya Bang itu Hendri? kan kalau 5.000, kalau di harga sekarang gas fee-nya terasa. Tapi kalau 5.000 masih untung 8 berapa dolar nih? Bentar, tak cek. Nah, tapi kalau ada sedikit-sedikit terasa rugi. Tapi kalau harganya banyak, contoh $1, berarti $5.000, kita bayar $1 kan nggak rugi. Ini kan tergantung harga, Bu. Iya. Itu sebenarnya.
pertanyaannya gini Bang Hen, dari akun yang banyak itu, saya Mm-mm. juga baru kepikiran semalam. Jadi akun yang banyak itu, misalkan akun utama banyak CTCP-nya, terus akun kedua berapa CTCP, itu nggak bisa dijadikan satu, dikumpulin satu ke akun utama Bang Hen, CTCP-nya, nggak bisa. Bisa, tapi Ibu harus transfer dulu 10 karena ada namanya fee transfer 10% ataupun 15% kalau nggak salah. Saya udah mohon sama tim supaya dikurangkan, jangan jadikan 15. 10 aja. Ini lagi diusahakan karena masih ada Oh, yang lagi libur IT-nya. Jadi oh, Ibu harus transfer dulu 10, nanti baru bisa transfer yang 100 itu keluar dari wallet itu tanpa menggunakan $1. oh. Jadi misalkan apa wallet yang ke satu, diklik yang menu transfer itu ya Bang Hen, untuk dimasukkan ke Remove. akun utama, remove. Remove. Ya, di Iya, iya, remove itu iya. di bawah itu ada transfer, masukkan wallet address wallet kita yang ini, yang Indo. Nanti bisa keluar itu. Jadi remove dulu ya Bang Hen. Maksudnya Bang Hen dikirim 10 dulu yang mana? Contoh Ibu akun A dengan akun B. Ya, Akun A induknya, akun B anaknya. ya. Ditransfer ke akun B itu 10 CTCP dan akun B Oh, jadi 110 CTCP dan ditransfer 100, 10 hilang, 100 terbang masuk ke wallet A. oh, Begitu ya, Bu ya, Resa. ya, ya. Ya Tanpa ke Bang TV Hen. ya. Tanpa ke Ya, TV. ya, 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 ya. Ya udah Baik, gitu aja Bang Hendrik. terima kasih. Makasih. Itu Sama-sama aja. Bu Resa. Ya Bang Hen. Sehat. Assalamualaikum dan Ya. selamat sore Bu Resa. Salam. Oke, untuk teman-teman semua, withdraw sekarang ini lagi ada fee 15%. Kita kaget juga sebenarnya, karena juga kita ngumpulin. Nah, tetapi mereka akan mereducekan lagi. Tapi tunggu dulu berapa hari. Kalau teman-teman yang mau withdraw, kita tunggu dulu. Kalau teman-teman nggak mau tunggu, ya withdraw silakan. Nah, ini bagaimana mereka untuk membenkan. Sebenarnya sama persis kayak kita tinggal di rumah gedung tinggi. Kalau satu orang ya yang pengotor, kalau kita tidak hilangkan akan kotor semuanya bangunan dan akan mempengaruhi tempat tinggal kita di saat kita menjualnya. Itu namanya hak sekata. Di saat nanti hak sekata ini orang tuh, ah tempat lu tinggalnya kotor, nggak maulah beli, jadi harga makin turun, tidak ada pembeli, jadilah rumah gedung yang jelek kayak rumah hantu. Itu di Kuala Lumpur banyak sekali. Oke, itu rumah flat namanya. Jadi dalam waktu yang sama, sistem ini dia membuat teknologi digital dalam waktu yang sama, dia tidak mau kita withdraw sebenarnya. Tetapi mereka mau kita mainkan. Karena dari 100 pun yang kita mainkan berulang, Zcash Plus mengambil waktu 2 minggu, kembali ke kita, dan kita akan dapat CTCP yang lebih banyak lagi. Karena apa? Dan lebih banyak lagi CTCP, kita meribetkan, kita banyakkan Zcash Plus banyak, dan kita bisa berbanyakkan CTCP. Nah, hal ini akan terjadi terus-menerus dan mendapatkan kita profit juga. Karena setiap project yang mereka jalankan, mereka akan buyback melalui gas fee. Nah, konsep ini hampir mirip kayak kita trading, yaitu taker fee dan maker fee. Taker dan maker rata-ratanya semua pakai fee. Sama persis kayak sekarang ini kita transfer USDT pergi ke pintu, pintu akan memotong gas fee di saat kita namanya fee trading. Kita jual, dan di saat kita withdraw ada namanya fee withdrawal. Nah, semua bisnis transaksi tidak namanya untuk Pak berapa? 16.700. Ya udahlah, kita kasih 16.700. Sedangkan mereka membangun teknologi itu pakai dana dan memang mereka menciptakan konsep ini supaya ada namanya pertumbuhan dan ekosistem untuk bisa menaikkan volume pembelian yang ada di pasar. Oke, kita lanjut ke Siti Hasanah. Assalamualaikum dan selamat sore, Bu Siti. Assalamualaikum, Pak Henry. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sehat-sehat Pak ya, yang ulang tahun, selamat ulang tahun Pak. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu juga begitu dan keluarga. Gimana, Bu? Ini Pak, cuma tanya aja, itu kan info awal mining gratis itu sampai akhir tahun Pak ya? Iya, awal tahun Nah, ditutup lagi. betul. Nah, kemarin kan ada beberapa maintenance sih Pak. Nah, itu tetap di awal tahun atau di mundur Pak, karena efek dari maintenance itu Pak? Nah, kata kabarnya dia itu di hari 8 tanggal 1 tanggal 8 bulan 1 akan ditutup miningnya.
Oh, Nah, siap-siap. mining Berarti di pula, ini ya. ini ada baiknya juga. Miningnya pakai gas fee-nya bukan lagi BNB, tetapi Oh, Zcash Plus. oh, siap. Oh, berarti Nah, jadi pakainya sekarang. Zcash Plus gas fee-nya nanti. Oh, gitu. Oh, Hmm. siap. Oke. Nah, terus sama satu lagi, Pak. Tadi kalau saya nggak salah dengar kan kalau CTCP itu udah bisa kita gabung ke satu wallet ya. Nah, Bisa. untuk hasil mining BTCP, apakah bisa sama Pak kita keluarkan di satu wallet atau bagaimana Pak? Nah, Tadi tapi kalau kita saya terus gini. Nah, Ibu transfer, ya contoh, ya kan? Nah, itu kan pakai, kita belum tahu nih, tapi memang bisa transfer antara user. Nanti ku fixkan pakai gas fee-nya apa, ya. oh siap. Mm-mm. Ya, karena memang sekarang saya lagi mainnya main prediksi sama mining nih Pak. Nah, pas dibuka lah, seneng lah saya bisa mining lagi ya kan. Ya. Apalagi bisa gratis Pak, saya mau geber gitu. Mm-mm. Oke, Pak Hendrik itu aja sih yang mau saya tanyakan. Berarti nanti saya tunggu infonya aja Pak ya. Untuk fix Baik, Bu. ghostingnya ya Pak ya. Baik, Bu. Oke, baik. Mm-mm. Terima kasih banyak Pak Hendrik. Sama-sama, Bu Siti. Assalamualaikum, terima kasih ya. Oke, untuk teman-teman semua, Zcash Plus Zcash Plus, BTCP itu bakal bisa transfer semua antar user, ya. Tapi kita belum tahu mekanisme apa gas fee yang dia potong. Tapi menurutku biarkan depending, karena di saat kita minta depending berarti list kita sudah standby untuk terbang ke wallet TP di saat nanti mining habis. Oke? Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, kalau di tanggal 8, ya, di tanggal 8 bulan 1 perkiraan mereka tidak habis, mereka akan tutup mining dan mining akan pakai gas fee-nya yaitu Zcash Plus, bukan CTCP lagi. Oke? Nah, itu yang kita dapat info. Kebetulan ditanya, teringat lagi. Karena terlampau lebih tadi curahan hati dan hati dicurahkan. Oke, kita lanjut ke Bang Subagio. Silakan Bang Subagio. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Bang Hendrik. Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Iya nih, lagi liburan antar anak istri ke Wapong malah tadi dilihat di grup ada Zoom, langsung tancap gaspol. Ini Bang, saya mau tanya Iya, eh, silakan Bang. tentang withdraw CCP besok tanggal 1, apakah masih dibatasi apa lost room Bang? Gimana Bang? Untuk withdraw CCP besok kan tanggal 1 udah rampung ya, selesai ya. Udah ada keduanya ya. Dibatasi per hari 12 sama berapa Bang? Naik lagi. Miningnya BTCP ataupun gas CCP. fee-nya. Kan kita save withdraw nih. Tanggal 1 kan udah selesai nih, kelar. Periode keduanya. Nah, kita withdraw-nya ini nanti Putus Bang. dibatasi apa sudah lost room Bang? Yang CCP. Oh, Halo? sekarang ZTP itu masih sama pakai kota Bang. Halo Bang? Pakai kota sama Bang. Oh, masih kota. Oke. Nah, terus tadi Abang, tadi kan saya lihat informasi di grup. Itu yang mining BTCP sudah dibuka ya Bang ya? Iya. Sudah dibuka. Nggak ada, itu katanya dibatasi bagaimana Bang? Sebenarnya batasinya itu sama persis kayak yang sekarang ada Bang. Batasinya itu ada limitnya gitu doang sih. Limit withdraw-nya sementara. Tapi kita bisa withdraw berulang kok. Apa nanti nggak kelar-kelar Bang kalau dibatasi Bang? Kan pengennya aku cepet selesai nih BTCP-nya biar BTCP. pada CP. Iya. Kalau BTCP tidak dibatasi Bang. Jadi semua yang di wallet itu akan keluar di saat mining habis. Keluar semua Bang. BTCP tidak ada kuota. Tidak ada kuota yang kayak sekarang ini. Yang kayak ya CTCP dan juga Zcash Plus. Tidak ada. Tidak ada. Tadi Bang Hendri bilang tanggal 8 itu majunya ditutup sementara. Apa nanti gimana Bang? Tadi itu. Nah, miningnya itu bukan ditutup berarti tidak bisa mining. Sisa itu tetap di mining. Cuman dia pakainya gas fee-nya bukan CTCP lagi. Oh. Iya. Harus pakai CCP tadi ya bilangnya. Zcash Plus.
pakainya Zcash Plus lah. Lah Gaswinya. bocoran berarti bocoran berapa bang? Kalau kita punya satu si Belum tahu. DCP, belum tahu Pokoknya ya. di tanggal 8 bulan 1 mining ditutup dan mining akan ditukar gas fee-nya jadi Zcash Plus. Tapi Nah, gitu. bagi teman-teman yang kemarin sudah remove, pending, masuk nggak bang? Apa tetap menunggu? Yang mana tuh? Yang pendingnya mana, Bang? Yang mining BCCP kan saya dari awal sudah remove tuh, Nah, dengar, pending kan. ya Bang Itu nanti Subagio dengar masuk ke baik-baik. toko bak. Masuk Ya, toko masuk ke itu toko belum? paket. Masuk ke toko Masuk. paket. Jadi gini. Jadi dengar. Hmm. Mining setelah selesai mining baru saldo untuk withdraw itu dibuka. Baru Oke. yang abang pending itu otomatis akan lari ke TP wallet. Di Oke. saat pindah ke TP wallet itu syaratnya harus di mining habis semuanya. Oke. Yang ini yang kita bicarakan di tanggal 8 bulan 1 kalau masih ada sisa di sisa Oh. mining itu baru ditukar gas fee-nya bukan CTCP lagi, tetapi Zcash Hmm. Plus. Begitu Bang Subagio. Ya, siap. Berarti habis nggak habis tanggal 8 kita nanti yang sudah pending demo berarti langsung masuk ke toko paket ya Bang ya. Tetapi kalau masih ada Kalau sisa, habis kita 51 juta. Ya, eh betul. betul kan? Betul, begitu, Nah, betul. setelah ada ternyata kok ada sisa nih. Kita mining lagi pakai koin CCP, betul kan? Gitu. Betul. Betul, Bang. Oke, paham, Betul. Bang. Siap. Oke, nanti saya langsung eh instruksikan ke teman-teman saya di Purbalingga supaya pada cepat-cepat mining BTCP biar kelar semuanya lah, Bang. Gitu. Baik, memang kita mau cepat kelar ya, Bang. Kalau nggak cepat Iya ya lah, kita Bang. nggak dapat. Pengen Masa ada dapat modal CP ini. kok, Bang. Udah lagi Ya. lebaran ini. Baik. Oke. Ada lagi Bang Subagio? Kayaknya gitu dulu, Bang. Nanti gampang lah. Baik. Kalau itu saya tapi tenang aja. Ini masih lagi di Uapong nih nemenin anak istri lagi berenang. Woi, luar biasa. Oke, Bang. Oh, ya Ini, Bang. tempat Terima kemarin kasih itu. atas Ya. informasinya. Waalaikumsalam. Ada yang lagi berenang, ada yang lagi mancing, ada juga yang ya ngombalin pula anak orang atau bini orang, pasti ribut nanti. Oke. Untuk teman-teman semua, terima menghadiri Zoom kita. Kita paham kita bukan pengen mengganggu, tetapi info-info ini kebetulan kita lagi santai. Nanti Bu Eli juga ada kerjaan, Bang Santos ada kerjaan, ya bawa anak istri makan di luar, McDonald, KFC. Ya. Tapi dalam waktu yang sama ada waktu kita luangkan untuk teman-teman kita bikin Zoom. Nah, untuk pertanyaan Bang Subagio, pertanyaan dan jawaban sebenarnya sekaligus diberikan. Pertama, mining kalau habis sebelum 8 sampai bulan 1 bulan tanggal 8, tanggal 8 bulan 1 2026, berarti wallet akan semua saldo pending akan dipindahkan ke saldo TP wallet yang bebas kita akan jual. Berapapun nilai teman-teman di per wallet itu. Kalau untuk tidak habis, nanti miningnya tidak pakai CTCP lagi, tapi pakainya Zcash Plus dan kemungkinan yang free tidak ada. Oke, yang free tidak ada. Nah, apa yang kita bisa ceritain kepada teman-teman, itu memang ada info-info memang pas, karena kalau nanti sampai tanggal 8 bulan 1, kayaknya sisa BTCP itu amat sedikit sekali. Ya, amat sedikit. Pasti orang udah ngerjain mining, karena kemarin waktu dibuka pas yang pertama, mereka pikirkan tidak ada bot, kita sudah mining itu 6 juta, teman-teman. Coba tengok. Nah, sebenarnya kita pun ngelakuin bot sebenarnya. Tapi kita nggak yang ngacak habis-habisan. Tidak. Kita ada jedanya di bot auto-click dan kita pakai bot di komputer. Kita pakai ada jeda waktunya. Tapi kita nggak tahu teman-teman yang nggak pakai jeda waktu dia hajar habis-habisan. Nah, konslet. Ya, pas konslet. Nah, ini dibenerin lagi. Oke, kita lanjut kepada Mr. RW. Ya, silakan, Bang. Assalamualaikum dan selamat siang, Bang. Mr. MRW.
Nah, kadang-kadang letak nama aneh-aneh sendiri nggak tahu nama yang dipanggil. Ya, silakan, Bang. Ya, Assalamualaikum Bang Hendrik. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sih lama sering apa ya nonton dan juga mendengarkan Zoom Bang Hendrik dan juga Ibu Eli dan juga teman-teman yang lain. Alhamdulillah sudah lama, tapi baru kali ini muncul. Terima kasih banyak, Bang. Dari mana, Bang? Madura beneran? Madura ini Madura. Iya, beneran di Iya, Pulau Bang. Madura itu, Bang. Iya, wong wajahnya wong Madura kayak gini Bang. Yes. Saya rindu kalau cerita Madura iki rindu rujak yang dicincang-cincang itu loh, Bang. Amin, kapan-kapan Bang, kalau ke Madura mampir-mampir. Dulu di Kuala Lumpur tetanggaku banyak Madura soal. Tapi agak kecewa sih Bang sekarang Bang. Apa itu, Bang? Kecewa bukan lantaran Siti Sipit deh. Tapi itu dukungan Kenapa tuh, kalah. Bang? Dukungan kalah. Dukungan apa tuh, Bang? Itu akademi. Oh, Akademi Fantasia. Bukan si Valen, Bang. Apa itu? Oh, Valen. Itu. Iya, si Valen. Oh, Tapi gimana tuh? ya udah. Ini, Bang. Barusan kan sampean itu ada arahan untuk ditransfer. Heeh. Heeh. Maksudnya saya yang saya mau tanyakan itu kan wallet istilahnya lah wallet A. Sekarang itu tinggalnya masih 4.000 lebih lah seperti itu. Dan juga saya itu transfer ke wallet yang D lah istilahnya. Terus sudah ditransfer yang 1.100 lah, 1.100 lah, dengan 1.010. Terus untuk masuk lagi ke wallet yang E ya, itu kok apa ya? Smart kontraknya sama ya, Bang? Dia nggak pakai smart contract, Bang. Jadi kalau transfer antara user, jadi kalau kita biasanya kan pakai username. Nah, kita Iya, cerita iya. tentang web 2 ya. Nah, di Iya, iya. sini wallet yang besar Abang itu address walletnya apa? Berarti pakai address wallet ya, Bang? Iya, jadi kan BSC itu, wallet Abang itu mewakili pribadi dirinya adalah address walletnya itu. Nah, itulah username-nya. Oh, Contoh begini, begitu. ya, contoh Abang jadi anak Elon Musk. Kalau orang biasa namanya pasti contoh kayak Abang mungkin Husin, ya kan? Iya, iya. Tapi kalau anak Elon Musk itu namanya udah kayak alien, Bang. Nah, sama Iya, iya, persis. iya. Di dalam sistem blockchain, dia tidak bisa mendeteksi username, tetapi dia mendeteksi address wallet. Jadi kalau Abang mau transfer, berarti Abang harus masukkan address wallet yang Abang login ke akun besar itu address walletnya apa? Oh, paham. Address wallet, alamat walletnya. Ya, Ya, paham. Ya, paham. Berarti maksudnya harus melalui saat connect ya? ya, melalui Iya, iya, addressnya iya. itu, alamatnya. Iya, paham. Ya itu saja sih sebenarnya yang saya bingung barusan. Ya, Baik, alhamdulillah penjelasannya sudah sangat jelas ini. baik. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Iya, iya. Ya udah gitu aja mungkin Bang Hendrik. Baik, Sehat-sehat selalu. baik. Terima kasih. Baik, Bang. Ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan ini bagus karena kita paham teman-teman semua baru dan mungkin kebanyakan pakai web 2. Untuk kita transfer dari wallet A ke wallet B, jangan pakai smart contract. Smart contract itu untuk kita mengetahui di dalam blockchain itu mana tokennya. Itu smart contract. Tapi kalau kita mentransfer, pakailah public ataupun public key yaitu address walletnya. Nah, address wallet kita itu muncul semua di dalam sistem kita. Makanya kalau kita letak nama, address walletnya nggak muncul. Harus masuk ke titik 3 itu baru kelihatan. Alright? Kita lanjut ke Salikin. Assalamualaikum dan selamat sore Bang Salikin. Bang Salikin SH.
Bang Salikin. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita tutup untuk Bang Salikin. Kita lanjut ke Bang Hafiz. Bang Hafiz, Assalamualaikum dan selamat sore Bang Hafiz. Waalaikumsalam, Bang. Woi, sama-sama H kita nih Bang. Iya, Pak. Kalau Ini banyak mau duit kita tanya, pakai Bang. Hermes. Benar. Silakan Bang. Gimana? Mau tanya tentang apa reward yang diprediksi itu. Kadang timbul, kadang tenggelam. Nah, Tadi tunggu update Bang. yang ada Kadang-kadang itu. memang lambat update-nya. Ya, kadang-kadang memang lambat. Jadi lambat itu mungkin ada jeda. Karena mereka ini kan pakai server Bang. Karena di sini juga trading, abang juga trading. Nah, inilah satu-satunya support yang akan dimunculkan itu bukan lari ke Telegram. Keluhan kayak gini kita mau mereka tindakan cepat. Karena kita mau hasil yang kita dapat itu kelihatan. Benar nggak Bang? Iya, betul. Nah, mudah-mudahan secepat mungkin mereka kerjakan yang support ini direct langsung. Nanti mereka akan bisa ngerjakan secepat mungkin. Karena sekarang ini server terlampau banyak, kayak tadi ku bilang, dan mereka tidak tahu yang mana lagi yang lagi merengek karena server tidak mengeluarkan suara. Jadi dalam waktu yang sama, support mereka itu memang direct langsung nanti akan ditangani oleh sistem, dan dia tahu dari wallet mana dan di server mana yang lagi error. Begitu Bang Hafiz. Oh iya, Ya? tadi kan padahal udah beli BNB itu. Mau klaim kan rencananya. Tiba-tiba hilang. Kok nggak ada? Memang dikerjain terus Bang, server mereka tuh dikerjain terus hacker. Tapi mereka ada Snash kok. Snash itu mereka ada backupnya untuk data-data yang sudah tercatat. Begitu Bang Hafiz. Oke. Makasih, Bang, itu aja. Sama-sama Bang Hafiz, sama-sama. Selamat sore Bang Hafiz. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita kembali lagi kepada olahan CTCP. Ya, ini kita cerita tentang withdraw, tentang sistem, tentang busy, dan juga agak kelemotan di dalam. Kita harus maklum, secanggih apapun teknologi, kalau dipakai setiap hari dan banyak yang koneksi, Telkomsel aja lemot. Kapan Telkomsel lemot? Hari Lebaran. Hari yang memang semua orang langsung buat status dan langsung mengirim pesan dalam jumlah skala besar di seluruh dunia dengan waktu yang bersamaan. Nah, ini harap kita pahami juga. Begitu juga dengan transaksi yang ada di TP, kadang-kadang mereka buat maintenance ada delay karena transaksi yang amat digunakan terlampau banyak. Nah, begitu juga dengan CTCP. Kita jangan pikir pencet langsung muncul. Ada satu wireless yang berjalan di perut bumi ini yang menyampaikan kabar itu berputar sampai keliling bumi, teman-teman. Ya, dia sampai ke Amerika, ke Jepang dan segala macam, dan itu kadang-kadang dihambat oleh hacker supaya perjalanan itu tidak sampai. Nah, apa yang kita bisa jelaskan ini fakta. Ya, kita harap maklum. Kadang-kadang mana yang pernah mentransfer blockchain BTC, nah itu kadang-kadang sebulan nggak masuk. Kenapa? Rupanya disekat oleh para miner supaya dibayar gas fee-nya agak tinggi, lalu baru masuk ke wallet. Saya pernah hampir 1,5 bulan transfer 0,3 BTC, waktu itu kita main project apa lupa. Kok nggak masuk? Dia bilang sudah masuk. Ini buktinya. Tapi kita bilang nggak masuk. Bila kita cek, langsung connect ke Block Explorer-nya, rupanya lagi dicegat saldo itu harus membayar gas fee. Nah, setelah gas fee itu dilepaskan, barulah BTC itu masuk ke dalam saldo kita. Nah, ini semua memang ada kebijakan dan juga kecanggihan, kecerdasan orang-orang yang pintar. Oke, jadi jangan pikir segampang itu dipetik jari, seperti kayak kita dapat duit di CTC kemarin langsung tiba-tiba duit di depan mata. Itu tidak mungkin. Itu jarang sekali berlaku. Tetapi kita awal-awal juga pesimis. Bukan cuma teman-teman. Saya juga pribadi, kok apa yang buat? Kita nggak tahu roadmap-nya, pola kerjanya. Tetapi setelah pertumbuhannya berubah begini, alhamdulillah kita pikir, wah ini logik. Dan ini memang the real crypto yang di dalam sebuah ekosistem yang dikembangkan di dalam DeFi yang sesuai dengan namanya, yaitu plus finance, ya, ataupun penambahan
Financial. Oke, kita lanjut kepada Masiano. Assalamualaikum dan selamat sore Bang Masiano. Bang Masiano. Oke, di screen-nya itu saya izinkan Abang ngomong, Bang terus izinkan. Iya Bang, ya Bang. Oke. Ya, gimana Bang? Gini Bang, terima kasih Bang. Selamat ulang tahun ya Bang ya. Panjang umur, sehat selalu. Ya, malu Bang. Sebenarnya kalau boleh nggak ada ulang tahun. Jangan dong. Udah tua soalnya. Bang, cuman kalau Abang anak umur berapa sekarang Bang? Anak paling kecil ya umur paling 9 bulan. Oh, kalau yang besar, kalau aku kan anak sudah besar. Jadi setiap ulang tahun anak lah yang ini, yang kasih ini. Kasih. Tapi kalau banyak bini kan enak bini yang ulang tahun kan Bang. Tapi kadang-kadang orang penghujat itu ngeri-ngeri mulutnya. Wah ini banyak orang banyak ini aja dengki, dia aja bini aja nggak punya kadang-kadang. Kan gitu kan? Oke Bang, aku sebenarnya mau tanya yang sudah ditanya. Yang pertama adalah yang terkait dengan BTCP. BTCP karena aku sekarang concern ke BTCP sama JetCP. Itu dua proyek itu. Benar. Nah, alhamdulillah untuk yang BTCP ya cukup lah kalau menurut saya. Yang koinnya masih sedikit ya cukup lah buat saya. Kalau tanggal 8 itu benar bisa ditarik dan bisa diuangkan, wah itu ini satu baik-baik. hal yang Ini salah nih, dengar baik-baik Bang Masiano. Tanggal 8 itu kalau habis mining, contoh sebelum tanggal 8 habis mining distribusi. Tanggal 8 itu penutup, kalau tidak habis mining, gas fee-nya ditukar bukan CTCP lagi, tapi Zcash Plus, gitu Bang. Oh gitu. Oke. Oke, paham. Jadi sebenarnya sih aku pingin jalankan dua proyek itu Bang. Kalau untuk JetCP itu strategi aku adalah untuk mengumpulkan CTC Plus. Itu strategi. Cuman kan Abang bilang tadi sisa nanti kalau main tanggal 8 itu masih ada sisa mining BTCP, itu kan gas fee kan pakai JetCP ya Bang ya? Iya, Zcash Plus. Zcash Plus. Nah itu berarti ada tambahan kerjaan lagi berarti artinya saya harus mengumpulkan lagi Zcash Plus itu gitu loh. Benar. Jadi itu aja Bang, aku mau tanya itu sebenarnya untuk memastikan, sebenarnya Bang Bagio juga udah tanya itu kan, cuman pingin memastikan aja lah. Benar. Iya, gitu Bang. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Sama-sama. Sama-sama Bang, sama-sama. Waalaikumsalam Bang. Oke, untuk teman-teman, kita ulang lagi tentang mining. Ya, mining tetap berjalan sampai habis total supply 21 juta. Sebenarnya kita mining itu cuma 10,5 juta saja, dikit. Ya, kebetulan token sudah distribusi juga. Untuk penambahan CTCP juga bakal bisa ditambah pakai Zcash Plus. Yang kemarin punya teman-teman yang dapat Zcash Plus, atau itu juga nggak beli sebenarnya, di swap aja langsung bisa. Mungkin ada gas fee. Kita belum pernah coba swap karena kita memang simpan Zcash Plus untuk di pool. Nah, CTCP pula kita memang gunakan untuk prediction habis-habisan. Kita nggak rasa rugi karena kita tahu yang kita token gratis yang kita dapat itu Zcash Plus punya supply 1,9. Tapi kita tidak juga meninggalkan CTCP. Kenapa? CTCP kalau kita lihat di BSC Scan itu pembelian dari owner untuk kita withdraw. Pembelian dari owner untuk kita withdraw. Ini super luar biasa sekali. Belum pernah ada project yang kita lihat the real. Memang harganya murah, tapi sesuai dengan volume. Nanti permintaan yang banyak orang yang tertarik. Kita percaya dengan banyaknya orang tertarik dari mana. Kita bermain network namanya manusia bantu manusia. Manusia membantu manusia. Triple M. Yang sekarang kita bisa lihat historinya di YouTube. Mafrodi model Moneypot, ya, di saat ekosistem semua BO scam, ya, baik itu VGMC, scam ini itu dan segala macam di tahun 2010-an, alhamdulillah, ya, dia berjalan 2 tahun,
ya. Dan itu memang murni Ponzi. Bayar 100 dapat 130.000 dalam waktu sebulan dengan cuman berniat untuk membantu. Niatnya membantu berapa? Membantu 1 juta, cuman niat. Nanti di tanggal 20 niat kita yang membantu itu silahkan transfer. 1 juta itu mungkin untuk 5 orang yang langsung dikirimkan dari bentuk alamat rekening bank. Dan kita tunggu setelah 2 hari dan orang lain pula akan mentransfer untuk memenuhi kuota 1 juta menjadi 1.300.000. Nah itu berjalan 2 tahun, itu money game, murni pure money game. Alhamdulillah berjalan 2 tahun. Nah ini polanya sudah kelihatan sedikit-sedikit. Karena semua the big leader, the great leader, the king leader of Indonesia, ya, dia berjalan dan banyak proyeknya scam. Yang dibawa ini bagus scam. Awalnya sempurna, kesempurnaan, mensempurnai, dan sempurna scam. Nah, itu banyak sekali. Dan sampai hari ini CTCP tidak menunjukkan tanda-tanda scam, tetapi dia menunjukkan pola kenaikan. Karena semua jumlah supply dari 100 juta itu sudah keluar semuanya. Dan di saat kita dibayar, dibeli lagi di market. Dan banyak bilang, oh ini ownernya kere. Dia bukan kere. Kalau kita lihat, dia bukan kere. Kita dilayanin sungguh luar biasa di saat kita jumpa div-nya. Begitu juga dengan CTC kemarin, dan juga proyek-proyek yang lain, disungguhin luar biasa. Dan kita ini bukan melihat dari dia suguhin kita apa, tidak. Tetapi dengan ide dan kebijakan, dengan proyek yang kita lihat, ini belum pernah ada network secanggih DAO dikawal oleh 5 AI sekalipun, yaitu ARK, sampai hari ini tidak ada mekanisme yang bertumbuh dengan konsep yang namanya real cryptocurrency dan jumlah suplainya tidak terbatas. Tetapi kenapa CTCP membuat jumlah suplainya terbatas? Dan semua LP-nya open source. Tokennya juga tidak diobrak-abrik dan ditambah, tidak ada honeypot, tidak ada bisa minting lagi, dan tidak ada namanya teks tersembunyi. Tidak ada sama sekali. Ya. Dan tidak dikawal oleh siapapun, dan distribusi itu sesuai di saat ada orang buat permintaan dan juga ngehold dan juga orang trading, dan itu real. Kita bisa melihat di prediction. Saya tahu banyak teman-teman ngakalin prediction itu di market. Dan kita acungin jempol. Sampai 5 jempol kita acungin. Ya. Kenapa kita bilang begitu? Karena dia tahu cara bagaimana menghasilkan duit. Kadang-kadang kita lihat di grup, dia buka satu HP dan dia kecilkan pakai Windows untuk new tabs-nya itu kecil untuk melihat DEX scanner. Dan diakalkan juga dengan PP wallet untuk mempergerakkan sedikit harga untuk mendapatkan keuntungan di payout yang besar. Ini super luar biasa. Orang begini memang hidupnya kadang-kadang belum waktunya dia kaya. Tetapi dengan kecerdasan dia itu, kalau kita berharap CTCP ini berjalan agak lama, itu akan membuatkan dia menghasilkan terus duit sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, macam Upin Ipin ngomong. Oke? Nah, ini real punya. Karena kita lihat semua fitur yang dibuat sama CTCP itu tidak ada money game. Baik itu ada namanya pool, baik itu namanya prediction, kita memang sudah memegang CTCP itu dari awal, dan bukan kayak project-project yang baru muncul kemarin menjadi saingan CTCP, harus depo dulu sekian, baru bisa WD, tetap pakai gas fee juga WD-nya. Kita tahu punya. Dan kita paham mekanisme orang-orang Indonesia, orang-orang luar membuat project. Syukur Alhamdulillah, project yang kita kembangkan, dan kita, Bu Eli, Bang Santos, dan juga teman-teman yang lain yang satu arah dengan kita ini udah capek network. Baik itu juga ya dengan kawan kita, Pak Mardi, berpaling arah ke Forex. Ya, dia sadar diri kalau dia mandi wajib lagi karena tahu Forex tidak pernah menghasilkan dia duit. Semua rata-rata dimulakan kaki kanan di CTCP. Kita fakta real punya. Mau debat tentang Forex, kita bisa debat habis-habisan. Karena tahu broker mengambil duit dari kerugian yang kita alami, dan dia bisa ngatur candlestick itu dengan 1-2 detik saja, kita bisa MC total. Nah, kita cerita real. Nah, alhamdulillah
Kita pengen bawakan dan sagukan ke teman-teman ini, aduh apalah yang kita harus pikirkan. Alhamdulillah CTCP ada dan saya juga kerjakan terus. Kerjakan terus, alhamdulillah withdraw lumayan. Tahun baru juga ada duit. Dan sekarang CTC makin bertambah lagi karena nanti withdraw yang kedua di saat distribusi Zcash Plus saya akan swipe menjadi CTCP lagi dan dapat lebih banyak. Dan lebih banyak kita hentam lagi Zcash Plus, swipe lagi untuk kedua kalinya baru kita bisa masukkan ke beberapa tempat pool dan segala macam. Memang harus ada waktu. Orang depositor dana pun juga butuh waktu. Oke? Kita kembali lagi pertanyaan kepada Bu Kristi. Silakan Bu Kristi. Assalamualaikum, selamat sore Bu Kristi. Bu Kristi udah lama pasti nggak ngomong. Silakan Bu Kristi. Nah, saya izinkan ask to unmute. Nah, izinkan Bu Kristi. Ya, dengar tak? Dengar. Bu Kristi Halo, tinggal di selamat Melaka sore. ke? Lama tak dengar suara Pak Henry. Lama sangat. Saya ingat Bu Kristi udah nak masuk ke Forex pula. Nah, ini Bu Kristi tinggal di Kuala Lumpur. Betul nggak ada IG yang keluar info? Forex di Malaysia kalau diiklankan, tertangkap, akan didenda 10 tahun dan akan dimasukkan penjara 10 tahun, didenda 10 juta start 1 November. Nanti Bu Kristi cek. Malaysia sekarang mengharamkan Forex. Oh, Serem juga kan? Gimana Bu dengar Kristi, juga. ada pertanyaan apa? Iya, ini saya sudah kayak kehilangan arah ini. Wah, Nggak tahu apa kan ada mau di buat grup. sekarang sebab opsinya terlalu banyak, jadi bingung mau buat apa sebenarnya sekarang. Hari itu saya coba Nah, buat macam prediction. ini Bu Kristi, kita Ya, ini sekarang saya dan tim udah tengah buat satu apa nama itu? Kita buat satu video yang senang untuk explain kepada new user. Jadi explainnya itu lebih mudah. Nah, cuma video dia belum siap. Jadi kita belum upload. Nah, nanti setelah kita upload, Bu Kristi tengok video aja dah paham sistemnya. Confirm, kita buat semudah mungkin untuk fahamkan. Begitu Bu Kristi. iya. Soalnya kan Oke. hari itu saya coba buat prediction beberapa account. Saya coba remove, tapi dia bilang not enough gas fee. Jadi gas fee-nya itu dia pakai BNB atau CTCP ya? Kalau remove pakai BNB. Kalau remove semua remove itu cuma $1 gas fee-nya. Semua. Kalau kita remove, contoh remove CTCP $1. Remove BTCP $1 saja. Remove Zcash Plus $1. Itu gas fee-nya. Macam tu Bu Kristi. Oh. Jadi kalau apa ya tadi? Oke, sekarang ini saya tak buat lagi yang ZZP itu. ZZP Zcash Plus sama kan? Zcash Plus itu sama. Jadi macam mana pun kita main dekat prediction, itu sebagai topping. Kita dapat free sebenarnya. Tapi dari free kita boleh withdraw. Macam tu Bu Kristi. Bagaimana caranya dapatkan ZZP? Nah, contoh macam ni. Macam Bu Kristi sekarang ada satu account yang ada 100 CTCP. Betul kan? Ya. Nah, Yang kita masih masuk ke dalam prediction. airdrop. Ya. Nah, Bu Kristi prediction. Nanti di prediction, Bu Kristi klik bagian long dan short bagi 50-50. Long 50, short 50. Nanti pasti ada yang untung, ada yang kalah. Betul kan? Iya. Ya. Nah, jadi di saat ada untung dan kalah, Bu Kristi tetap dibayar. Yang kalah akan diberikan 0.02 Zcash Plus per token CTCP. Yang menang akan ditambah lagi juga Zcash Plus dia 0.01 per CTCP. Begitu Jadi terus berulang selepas kali. itu kita remove ya? Nah, nanti remove Zcash Plus itu diperuntukkan untuk 2 minggu sekali. 2 minggu sekali remove. Dia tak boleh remove directly. Tak boleh. Dia boleh remove cuma untuk 2 minggu sekali sahaja. Nah, contoh. Bu Kristi sekarang sudah habis balance atau baki dalam sistemnya. Nah, Bu Kristi boleh swipe lagi Zcash Plus itu nanti menjadi CTC. Lebih banyak lagi dapat CTCP-nya. Macam tu Bu Kristi. Oke. Jadi lepas prediction sudah buat long shot 50-50. Lepas tu ada profitnya kan. Next kita buat remove atau buat untuk sebab Kita yang mainkan dulu. Kalau yang modal besar boleh remove. Contoh yang main sekarang saya tahu ada yang main 200.000, 100.000, kita boleh lihat dekat dia punya pool.
Nah, tapi kalau kita main kecil-kecil, kita buat dulu sebagai tabungan. Nanti kalau kita dah tabung Zcash Plus ni kita swap, kita dapat lebih main yang kecil ni. Tapi kalau kita main besar, contoh Bu Kristi masuk mungkin 100.000 long, 100.000 short. Nah, di sana ni Bu Kristi boleh dapat mungkin 2 kali lipat, 2 kali ganda daripada yang Bu Kristi buat masukkan ke trade tadi. Nah, itu Bu Kristi boleh mau withdraw separuh atau mau masukkan ke mining, bebas sebenarnya. Nah, sebab apa saya suruh pasang dua-dua? Mengurangkan kerugian, tapi membesarkan keuntungan. Karena kita ada rebate kat situ. Begitu Bu Kristi. Jadi lepas buat prediction sudah dapat yang profitnya itu tak kisah berapa, biarkan dulu atau Biarkan sebab dulu, saya 2 tu minggu baru boleh withdraw. dia 2 bilang minggu. 24 Okey, jam saya akan faham. hilang ya. Ya, saya faham. Sekarang profit dari CTCP kan? Ya. Nah, profit CTCP langsung claim. Jangan dibiarkan 24 jam hilang. Nah, claim dia itu BNB gas fee je. 0 point berapa sen lah. Berapa sen dolar, Okay. kecil. Tak Jadi sampai harus 0.1 sen. diklaim teruslah. Diklaim, nanti balik lagi dekat balance. Nah, bila ada dekat balance tu ada baki dia, Bu Kristi mainkan lagi. Nah, tanpa banyak lagi Zcash Plus. Berulang-ulang kali. Begitu Bu Kristi. Oh, jadi lepas itu diklaim, lepas itu dibiarkan ya? Gitu. Betul. Nggak usah Dimainkan terus Bu Kristi sebenarnya. jadinya Sama saya macam buntu bola di situ. salju. Nah, sama macam bola salju, Bu. Kalau kita gulingkan dari atas ke bawah, tiba-tiba jadi besar. Nah, konsep dia sama. Macam bola salju tu. Ibu dah claim, ibu main lagi. Ibu claim, ibu mainkan lagi. Sampai habis. Tapi tak akan habis lah. Tak akan habis. Malah bertambah malah. Jadi saya harus claim selepas prediction ya? Ya, selepas prediction, setelah calculate, ibu masuk ke bahagian report bonus tu, nanti ibu tengok, oh ada claim, nanti masuk ke balance. Setelah masuk ke balance, main lagi. Nah, di saat ibu mainkan berulang-ulang kali, Zcash Plus ibu bertambah Mainkan yang banyak. macam mana itu? Di saat ibu melakukan prediction, itu rebate-nya jalan terus, Bu. Oke. Jalan terus. Nanti kita buatkan video lah. Ibu ada kan di grup yang bahasa Cina tu? Ya, ada. Nah, nanti kita buatkan video. Nanti mungkin Bu tanya, nanti kita buatkan video. Yang video yang kawan-kawan kita share, nanti kita akan kasih link dia. Yang YouTube punya. Okey? Ya. Lagi satu, ini kan kalau ada tidak paham kan bisa kita tanya di customer support. Saya selalu coba mau tanya ke customer support, tapi bila klik yang support dekat Web3 itu, dia akan masuk direct bawa kita ke Telegram, tapi dalam tu kan dia mute. Macam mana caranya bercakap dengan itu? Sebenarnya waktu dia mute itu Telegram, sebenarnya mereka sudah putuskan dari supportnya. Nah, sekarang dia ada satu website khusus untuk kita sebarkan kita punya ataupun kita luahkan keluhan ataupun yang kita punya masalah. Nah, di sini tunggu dari waktu beberapa hari lagi, support itu langsung ada koneksi di saat kita boleh tanggap ataupun kita boleh buat laporan langsung. Dia bukan lari Telegram lagi. Tunggu beberapa hari lagi. Oh, oke. Jadi support itu nanti disupport memang supportnya langsung tahu dekat server mana yang ada masalah. Jadi nanti sebab itu support itu nanti akan tapi pakai bahasa Inggeris ya. Nanti rata-rata pakai bahasa Inggris. Kita tahu juga teman-teman kita kadang-kadang ada bahasa Indonesia ngeyel untuk meletakkan bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda pula nanti. Nah, nanti mereka nggak paham. Jadi dalam waktu yang sama, nanti support itu akan ditanggapi lebih cepat. Karena nanti setelah tahun baru, kita dengar mereka sudah ada tim dev-nya yang untuk mempercepatkan ekosistem ini berjalan. Baik itu dari segi support, baik itu dari segi withdrawal, dan dari segi technical, dari segi kelambatan daripada jaringan yang terjadi dari server itu. Begitu Bu Kristi. Oke, paham. Itu saja. Terima kasih Pak Henry. Selamat sore. Sama-sama Bu Kristi. Terima kasih. Selamat petang. Oke, teman-teman semua. Beliau juga dari CTCP. Jalan Lone Ranger sendiri, tidak pernah ngoceh, santai aja.
Nah, begitu juga di grup. Ya. Jadi teman-teman, kita dari pemain network yang lama, ada yang nama Master Crypto, ada yang adu-aduin kita dengan orang, wah abang adulah kononnya abang ini. Kita mau tanya satu aja, kita mau tanya, leader yang Anda sanjungin selama ini, ya, kita bukan cerita ke pro ataupun tidak pro, ini global, ini oknum. Apa yang kita ceritakan, pernah nggak yang memang dia dapat satu info bisa sejahterakan orang-orang yang memang lagi membutuhkan uang kayak kita meyakinkan CTC kemarin? Belum pernah banyak. Kita jalan di dunia network, banyak leader itu yang ngorbanin semua. Kita ya kebun kenapa? Dapat bonus sponsor, bonus matching, dan bonus liburan gratis. Oke, kita lanjut ke Bang Bohari. Assalamualaikum dan selamat sore Bang Bohari. Sudah pergi orang. Selamat sore, Bang. Izin, Bang. Silakan, Bang. Sedikit komplain ini. Saya mining sebelum maintenance kemarin. Itu saya mining itu kan 50.000 lebih CTCP. Namun yang menjadi BTCP itu hanya 2.000 lebih. Itu gimana itu, Bang? Untuk lagi ada kendalanya. Memang dari server tuh lagi ada masalah, Bang. Makanya sekarang gitu. baru dibuka, dia belum snatch semuanya. Jadi snatch Bang, itu ya nanti kalau sudah snatch balance kita akan kembali. Nah, karena mereka belum tahu nih letak server-server yang bisa server ini. Mungkin wallet kita ada 300-an dan di 300-an itu di server-server yang berbeda. Makanya support nanti akan dibuka supaya tahu di mana kendala servernya. Nah, support ini lagi dibentuk nih, Bang. Itu ada di Web3-nya. Yang support itu kan lari Telegram kan sekarang. Nah, nanti support itu tidak lari ke Telegram. Langsung ada bisa kita komentari di situ pakai ketik di keyboard. Begitu, Bang Bohari. Ya? Oke. Karena makanya aku kaget kok larinya kemana ini. Karena di akun yang satunya. Dia belum snatch dari database-nya itu. Oh, Belum siap. snatch. Kadang-kadang baru snatch separuh, jadi dia ngebug. Bukan ngebug sih, delay kayak gitu. Kita nggak tahu masalahnya server ini macam-macam soalnya, Bang. Terus yang BTC apa yang prediksi juga kemarin saya lihat itu habis berapa poinnya 10.000 lebih 15.000 lah 15.000 lebih. Abang berapa banyak kok bisa Bang main puluhan ribu itu, Bang? Karena saya unstack itu, Bang, bonus unstack kemarin. Iya. Yang tadinya saya hanya 1.000 jadi 1.000 gitu loh. Jadi saya larikan ke prediction sama mining. Gitu. Bagus sih, Bang. Ya, tapi kalau aku sih strateginya nggak tahu lah teman-teman mau ikut. Kadang-kadang mereka punya. Kalau aku fokuskan 30% ke mining biasanya. Kemarin mining lagi aku fokuskan 100% ke prediction. Biasanya sudah prediction sudah saldo makin menipis sampai habis saldo kok mainkan di prediction. Itu kita alokasikan hampir 300.000 token lebih malah. Nah, habis kita kan punya dapat rebate Zcash Plus. Ya kan? Kalau Zcash Plus ini bisa disatukan di antara wallet, ya, dengar kabarnya bisa, dan kita dapat info bisa, nanti bisa Zcash Plus bisa transfer antara wallet, dan ku pengen lagi untuk menggandakan, makanya aku tidak mengharap sekarang ini CTCP naik. Karena kalau CTCP naik, dapat CTC sedikit. Nah, kita mengharap sekarang ini CTC murah. Nah, di saat Zcash Plus yang harga mungkin 0,3 atau 0,2 kita swap menjadi Zcash Plus itu dapat CTCP itu dapatnya banyak lagi, Bang. Benar. Itu makanya sebagian begitu. Niatnya begitu sih. Ya, mudah-mudahan itulah lah. makanya prediksi yang agak kecewa itu prediksi yang awal itu tuh, Bang. Prediksi awal itu kan makanya habis 11.000 masuk ke belum available-nya hanya berapa puluh ribu gitu ya. Berapa puluh ribu, berapa puluhan yang ininya jet plusnya itu. Tapi ya udahlah, jadi saya masih main. Nah, di miningnya ini saya kaget loh, mining kok nggak naik nih. Aku hitung dari 55.000 ke 5.000 kalau itu kok masih sisanya kemana?
Makanya dari abangnya berarti masih ini ya, masih Belum stabil. Jadi belum sama stabil. persis kayak aku bilang tadi, server A lagi dibenerin, server B lagi B dibenerin, server A diincar. Kayak gitu terus, Bang. Siap. Oh, berarti banyak gangguan ya, Bang ya. Banyak sekali, Bang. Dari awal waktu kita rilis aja CTCP Iya itu sih, dihack benar. habis-habisan. Iya benar. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Bang Buhari. Assalamualaikum. Sama-sama, Bang. Salam. Bang Santos yang terhormat. Oke, Bang, siap. Bang Santos. Ya. Nah, Bang Santos, tolong backup sebentar, Bang Santos. Oke. Agak memilin-milin perut Ambo. Mau backup dulu. Oke, kita jadi begini, Bang Santos. Bang Santos buka di bagian partisipan. Setiap tangan by raise hand yang start dari Bu Me, Abang klik unmute. Nah, dia tidak bisa buka speaker Oke, sendiri. siap. Oke. Oke, terima kasih Bang Santos. Luar biasa Bang Santos. Terima kasih Bang Santos. Oke, kita lanjut dengan Ibu Mai. Monggo. Silakan Ibu Mai. Halo Ibu Mai. Open mic Ibu Mai. Ya, halo Pak Santo. Ya. Sore Pak. Sore Ibu. Iya, gimana Ibu? Ini saya kok masih kurang jelas soal mining. Tanggal 8 itu kan gas fee-nya diganti GCash Plus. Itu kalau nanti ya selesai tanggal 8 itu nanti akan distribusi. Kalau nggak selesai nanti itu diganti gas fee-nya di Cash Plus gitu Ibu. Oh, jadi sebelum tanggal 8 itu udah pendistribusian ya? Kalau itu nanti selesai ya tanggal 8 gitu Ibu. Oh. Oke. Cuma itu aja sih Pak Santo pertanyaannya. Ya, siap Ibu. Ya. Ini Pak Muhyiddin mau ngobrol kali sebentar. Mungkin ada pertanyaan juga dia. Jadi sekalian. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Ya, mohon maaf. Keadaan gimana Pak Santos, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Amin ya rabbal alamin. Kalau keadaan sehat, kondisi suasana kita sama-sama semakin hari semakin membaik. Semoga lebih baik lagi apa harapannya. Semoga kita diberikan utama sehat dulu, sehat walafiat bersama keluarga. Begitu juga semoga ini berjalan apa yang kita inginkan sama-sama. Mungkin tidak ada pertanyaan Pak Santos. Yang jelas buat saya sih wallet masih sabrek-abrek ini, masih sekitar nggak pernah saya keluarkan dulu. Saya fokus sama reward, itu dibuat mining dan juga dibuat prediction. Gitu Pak Santos. Ya prediction hari ini. Gimana Bang? Kenapa Pak Santos? Gimana pertanyaan gimana? Saya tidak ada pertanyaan Pak Santos. Tidak ada pertanyaan. Cuma saya yang ada, saya miliki itu reward yang ada saya fokuskan untuk mining karena kemarin kita diberi kesempatan gratis itu wallet akhirnya alhamdulillah masuk semua. Dan ada sebagian itu saya buat prediction. Oke. Ya. Karena prediction memang saya ada target yang nggak banyak juga, kerja berdua kok ya 130 lah. Ya alhamdulillah sih udah tercapai. Ya, ini pelan-pelan sambil mengerjakan prediction, masih ada sisa-sisa sambil nunggu. Yang jelas kita apa yang kita lakukan di sini jelas ini proyek dan lebih ke depan. Oke ya.
Jadi dari awal sebenarnya memang Dep ini punya niat baik, punya apa yang jelas. Cuman kita aja beberapa dari kita ini negatif thinking aja. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir, sebenarnya kalau Dep ya itu kalau mau curang itu dari awal udah scam lah katakanlah begitu. Udah untung banyak lah katakanlah begitu. Cuman nggak begitu karena memang visi misinya Dep ini untuk ada jangka besarnya, ada jangka panjangnya, sehingga nanti semua kalau bisa itu yang sudah KYC itu akan diuntungkan, begitu Iya, Bang ya. yang jelas sih memang saya dari awal juga ini fokus, artinya terarah pikiran dan hati juga memang bahwa ini proyek baik ke depannya, cuman memang sesuatu yang baik itu kita dikuras dulu pikiran dan tenaga kita, membuat kita betul ya. secara pemikiran kita. Sampai lagi kita mendapatkan sesuatu kawan yang dulu kita anggap yuk kita jalani di proyek, ternyata di pertengahan mereka berubah pemikiran, hasil sharing-sharing mungkin dari orang-orang yang memang tidak mengetahui apa ini kan gitu. Kita jelas nyata Pak Santos kita ngalamin kawan-kawan seperti itu, tapi saya yakinlah kepada diri saya sendiri, saya katakan diri saya sendiri bahwa ini benar ya, tapi saya melihat ini benar, kedepannya lebih baik. Semoga semua yang masih aktif di CTCP ini perjuangannya bukan main-main ya, ada sedih, ada marah dan sebagainya. Di 2005 paling tidak akhir Januari menjadi nilai yang kita harapkan itu tercapai semua. Yang penting Amin Bang. Ya. Kita saling ya percayalah di antara kita. Kalau kita lihat memperhatikan di grup pun perbedaan seperti di awal. Kita fokus agar kita ada beberapa proyek yang ada sekarang ya, inilah kita kerjakan sama-sama agar menjadi nilai yang kita harapkan bersama. Kita di usia kita bukan hanya untuk mengharapkan pribadi, tapi kita barangkali kalau kita lakukan dan kita berjuang, generasi kita lebih baik daripada kita, itu arahnya. Begitu mungkin Pak Santos, karena masih banyak yang lain mau bicara atau mau ngobrol atau pertanyaan. Ada pertanyaan. Terima kasih Pak Santos, selalu sehat dan terima kasih pada kawan-kawan. Sama-sama Bang. Oke, thank you. Yo. Oke, kita lanjut dengan Ibu Monica Has. Monggo silakan Ibu. Open mic Ibu. Ya, Ibu Monica, monggo silakan. Kalau apa namanya? Kalau sudah ditanyain, nggak perlu gabung soalnya. Oh gitu. Kalau udah ditanyain ya oke, nggak usah ditanyakan lagi, udah paham kan Bu? Oh iya, jangan, aku kan nggak tahu. Enggak. Gimana baru masuk? Bang Santos, Bu Monica. Aku pikir tadi Bang Santos mau nikah Hans. Aku pikir tadi mau menikah sama Hans. Rupanya Bu Monica. Bisa Bang Hendrik ini. Bang Hendrik, aku take over lagi Bang Santos. Saya masih OTW Bang. Iya, aku take over. Oke, take over ya. Oke, thank you Bang. Oke, thank you. Oke. Bang Santos, baik. Gimana Bu menikah? Oke kan? Oke, ini Bang. Ini aku ini ya. Soal GCash Plus. Ya. Misal ini Bang, saya punya ini kan yang saya tahu misalnya apa sih lihat keuntungan rabat misalnya 1.000 gitu Bang ya. Rabat bilang 1.000. Ini misal Bang, itu sudah koin apa poin Bang? Itu sudah koin Bu. Dulu poin karena dia hitung dari awal. Sekarang sudah fix itu koin. 0,02 untuk yang kalah, 0,01 penambahan untuk yang menang. Per koin ya, per CTCP. Berarti ini sudah koin, bukan poin. Benar, sudah koin. Itu aja sih Bang. Oh ya Bang, lagi
kemarin kan teman-teman tuh ribut ada apa namanya yang kue busi tuh Apa itu, satu Bu? Bang, ada baru saya lihat kemarin tuh ternyata kue busi gitu loh. Cuman satu aja gitu. Oh, Itu bagaimana, Bang? jadi permasalahan itu sebenarnya nanti akan ada diselesaikan oleh support yang masuk langsung di dalam Web3-nya. Nah, sekarang kita kan sudah beritahu ke sistem setiap kali ada laporan kok nggak bisa remove ataupun yang busy. Nah, kita kasih mereka kadang-kadang tanggapi kan terlampau banyak wallet mereka ngeceknya. Nah, sekarang mereka lagi bangun satu sistem lagi supaya support ini langsung terdetek servernya mana supaya mereka langsung tahu di mana kesalahan yang busy dan juga nggak bisa di remove itu. Begitu, Bu. Ya. Oke, Bang. Berapa hari lagi? Siap. Oke, Berapa hari terima lagi? Baik. kasih untuk pesannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Monica. Bang Santosnya ada-ada aja. Monica Hans. Ingat siapa lah yang mau nikah sama aku lagi. Oke, kita lanjut ke Bu Yuliet. Silakan. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Hendrik, selamat sore. Kedengaran nggak ya Selamat Bang? sore. Dengar. Merdu Kayak banget, Bu. Kayak orang lama-lama yang penyanyi itu loh, Bu. Iya, iya, iya. Iya, saya selalu ngikuti Zoom juga Bang. Cuma kadang mau nanya udah habis waktunya karena sering telat ya. Ini Bang Hendrik, sehat Gimana, Bu? selalu ya. Amin. Saya mau Terima kasih. nanya masalah mining itu ya Bang. Itu kan tadi disampaikan 1 kali untuk 1.000, 1.000. 1 kali untuk 100. Itu per satu wallet ya Bang? Satu wallet. Betul. Per satu wallet. Jadi nanti hari berikutnya juga tidak ada kesempatan lagi, cuma 1 kali aja itu. Satu kali aja. Karena Oh. kan kemarin dibuka open, jadi karena di hold mereka bincang lagi. Setelah mereka bincang, mereka sampaikan ke kita. Mereka tidak mau BTCP dimakan oleh satu orang. Paham maksud? Karena kan CTCP sudah terbuka ini, tidak ada airdrop lagi, ya kan? Sudah akun, Iya, iya, sudah iya wallet Bang, utuh paham. ataupun token. Tapi cuma Nah, jadi sekali. mereka takut BTCP ini ke satu orang, gitu loh, Bu. Oke. Jadi Iya. dibatasi per wallet. Per Begitu. wallet itu, kalau Per pengen wallet. banyak nanti kita pindah-pindah wallet gitu ya Bang ya? Bisa. Insya Allah bisa. Kita tanya, bisa nggak pindah-pindah wallet? Bisa. BTCP nanti bakal bisa pindah-pindah wallet. Oke Bang. Terus untuk ini Bang, saya kan sudah mining ya berapa wallet juga kemarin-kemarin yang sebelum istilahnya yang masih bayar dulu Pak Gaspi dulu. Itu kan ada yang dapat bonus. Tak cek tadi, bonus itu kalau kita kan sudah ada sistem pending remove ya Bang ya. Untuk beberapa wallet itu udah saya pending remove kan. Tapi untuk bonus reward kan ada bonus reward sama bonus apa ya bawahnya itu ya. Yang BTC itu kan ada 2. Yang satu reward, yang satu bawahnya bonus. Mungkin bonus level ya Bang ya, apa referral itu. Itu kok nggak Ya. masuk ke pending remove ya Bang untuk Nah, BTC. ini semuanya memang ada kendalanya tentang ini. Pertama, kendalanya tentang busy. Itu bukan semua wallet sebenarnya. Ada certain wallet saja, setengah. Begitu juga dengan wallet bonus-bonus kemarin yang, ada yang 1 juta, ada 500 kayak Bang Sultan Cuan kemarin cek. Dia bilang, Bang, aku ada 1 juta lebih nih, kok sisanya nggak ada? Aku bilang, aku tanya. Pas ditanya, rupanya belum snatch, Bu. Berarti belum connect. Nah, Oke, jadi makanya support ini mereka kerjakan. Di saat kita buat laporan, dia tahu dari wallet mana dan server mana nanti kendalanya. Jadi mereka ulang lagi snatch. Berarti kayak HP kita, mungkin HP kita buka 10. Ada satu yang ini, Bu, kejang deh. Terpaksa di reboot lagi. Begitu, Bu. Oh, Iya. oke. Berarti untuk Ah. bonus mining yang BTCP yang dari referral mungkin yang dari level itu berarti nanti mungkin ya Bang masuknya ya Bang tetap masuk tapi nanti gitu ya mungkin ya. Enggak, bukan masuk, dia belum kebaca. Dia lemotnya di saat server itu lagi lemot. Karena kan ada permintaan, dia lemot. Nah, ini reboot lagi, kan Ibu udah buka nih saldo-saldo yang sudah masuk, dia otomatis akan bertambah gitu, Bu. Cepatnya lah. Makanya support ini lagi dikerjakan, kebetulan IT lagi libur. Kita tanya, kenapa nggak siapkan cepat? Ini kan kalau menurutku ini kan gampang. Dia bilang kita
kekurangan IT, lagi libur. Nah, karena di China juga banyak yang Kristen. Begitu loh. Oke Bang, oke udah paham ya masalah mining, terus masalah prediction juga saya sedikit sudah paham. Cuma itu tadi loh Bang yang mindah-mindah apa ya CTCP yang berapa wallet itu kan mindah-mindahnya kan aduh makan waktu lama banget itu loh, puter-puter aduh. Benar, Bu. Kadang-kadang kalau lahan kita besar, mobil kita banyak, rumah kita besar, rumah besar, jalan naik-naik, turun susah juga, penat. Kayak gitu lah, Bu. Iya Bang. Ya alhamdulillah Bang, semoga nanti ini udah ini tanggal 8 itu sudah bisa selesai miningnya Bang ya. Oke Bang. Cuma pertanyaannya itu aja Bang Hendrik, saya yang kurang paham. Terima kasih sebelumnya. Sehat selalu untuk Bang Hendrik semua. Terima kasih Salam banyak-banyak, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita terima kasih kepada teman-teman yang mengucapkan selamat lebaran pula. Selamat ulang tahun ya. Kita belum seumur hidup ini paling banyak yang ucapan dari pada teman-teman semua ya, dari teman-teman yang ada. Biasanya ya dari pacar-pacar yang banyak soal. Ini dari teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, kita bahas tentang mining dulu. Nah, supaya jangan salah paham dan tanggapan teman-teman itu berbeda-beda. Karena kita paham, pemahaman itu kadang-kadang, wah ini A bilang ke B, B bilang ke C, itu jadi lain. Fixnya yang sebenarnya begini. Kalau mining kita hari ini tidak habis di tanggal 8 bulan 1 tahun 2026, itu gas fee-nya akan berlanjut menjadi Zcash Plus. Sekarang kan pakai CTCP, tidak ada gas fee kan? Nanti pakainya Zcash Plus gas fee-nya. Dan miningnya juga kemungkinan pakai Zcash Plus. Nah, begitu. Oke. Karena Zcash Plus kan tidak dibeli dari rebate dan kebetulan nanti berapa hari lagi Zcash Plus sudah mulai keluar. Nah, ini yang diberikan kepada kita. Nah, setiap ini ekosistem mereka akan berjalan tetap mendapat BTCP. Kalau mining habis sebelum tanggal 8 bulan 1, berarti distribusi akan dijalankan dan tidak ada namanya, kita tanya ulang kali ya. Kalau kita nggak tahu ke depannya berubah gimana, mudah-mudahan tidak. Dan kita bernyamuk. Saldo-saldo yang ada di setiap wallet itu akan distribusi semua. Otomatis. Karena mereka sudah siapkan satu wallet, withdraw yang ada di wallet pending, itu akan masuk semua. Oke? Alright. Saya harap teman-teman semua akan kita Zoom sudah waktu jam 4 sore. Saya rasa pertanyaannya sama aja. Nah, teman-teman dengar baik-baik. Kita ulang lagi sedikit aja. Pertama, tentang CTCP. Semua ekosistem +5 itu pakai CTCP ke depannya. Ada project-project lain yang keluar yang memang digulung-gulung sama CTCP yang kita akan dapat profit terus setiap tokennya. Yang kedua, ya, ekosistem yang muncul ini juga depositnya pakai CTCP. Nah, sekarang kan kita tanya, bagaimana CTCP ini kita perbanyakkan sudah habis di saat kita melakukan yang namanya prediction. Ada. Zcash Plus bisa menambahkan CTCP kita lebih banyak lagi di saat melakukan swap. Nah, kemarin ada teman-teman usulkan, Pak, kenapa A nggak bisa ke B, B nggak bisa ke C, C nggak bisa ke Z? Kenapa harus CTCP Zcash Plus ke CTCP aja? Tunggulah dulu. Orang baru start mukadimah yang namanya pembukaan gelanggang, sama kayak kita mau lihat Muay Thai, baru joget-jogetnya. Kita langsung mau tahu main ombak aja, nggak bisa lah. Kita tunggu. Mereka ini kan namanya karya ide menciptakan project. Itu untungnya nanti kembali ke kita. Karena CTCP itu kan bisa dijual. Zcash Plus bisa dijual. Sudah ada marketnya, sudah disediakan. Cuman terkalang dari gas fee. Kalau kita hitung dari gas fee, kalau teman-teman rasa rugi, jangan di-withdraw. Tapi kalau teman-teman rasa untung, aku keluar $1, dapatnya $4, withdraw. Itu bijak. Kalau dapatnya aku WD $1, dapatnya $0,1, aku withdraw. Itu bego namanya. Makanya heboh di grup. Lihat dulu, kita di TP Wallet. Di saat kita di TP Wallet, teman-teman bisa cek TP Wallet teman-teman. TP Wallet teman-teman diklik trade. Lalu dipencet di situ 5.000 CTCP. Berapa dolar ini?
Nah, kalau dia tulis itu 3,86 dolar, berarti aku ada untung. Untungnya di mana? 2,86 dolar. Anggap ada slippage yang segala macam, ya bersih. 3,6 dolar, bersihnya 2,5 dolar. Karena 1 dolar sudah dipakai sebagai gas fee. Begitu hitungannya. Zcash Plus pun begitu. Kalau kita ketik di bagian transit, kita ketik CTC atau Zcash Plus, ya. Nah, makanya kita kalau hitung-hitungan itu bukan 2 tambah 2 0. Yang 0 itu 2 dikurangi 2. Nah, itu baru 0. Nah, sekarang ini Zcash Plus. Kalau kita klik Zcash Plus, Zcash Plus. Nah, di saat Zcash Plus kita klik, lalu kita ketik berapa dolar, itu muncul, teman-teman. Berapa dolar kita dapat. Baru kita lakukan withdraw. Oke? Alright. Saya rasa tidak ada lagi yang kita bahas. Ini sesederhana aja. Nah, jadi ingat teman-teman, kita ulang lagi tentang forex yang dibawa sama tim Bombardier. Teman-teman, jangan recovery atas nama recovery CTCP, lalu membawa-bawa namanya ini bukan Ponzi, ini bukan airdrop tai kucing. Ya, kita hari ini teman-teman recovery di sana, teman-teman menguntungkan kepada yang mengundang itu dapat gaji dari Velatek, dapat rebate dari Velatek, dapat untung dari hasil trading dari Velatek. Apa yang teman-teman dapat yang undang? Teman-teman nggak dapat. Yang mendapat itu adalah 100% Pak Mardi yang dapat. Karena Pak Mardi bekerja dengan Velatek. Oke? Dan kiranya ada MC atau teman-teman kalah, jangan kait-kaitkan kita kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke? Kalau teman-teman kalah MC itu adalah margin call ataupun liquid. Teman-teman jangan kaitkan kami yang ada di CTCP ini karena Pak Mardi yang membawakan sistem ini. Alright? Jadi dari itu tidak ada apa-apa lagi yang kita bahas. Terima kasih banyak dan kita kembali lagi kepada Bu Eli. Bu Eli, ada apa-apa lagi yang mau diomongin, Bu Eli? Nah, Bu Eli juga udah keluar ke. Belum. Harus pencet Nah, dulu. kita tutup Zoom ya, Bu Eli. Oke. Jadi dari itu teman-teman, terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat meluangkan waktu bersama keluarga dan selamat tahun baru dari kami dan tim. Dan kita sama-sama berjuang di CTCP. Assalamualaikum, sehat selalu. Terima kasih banyak kena ucapan ucap banyak semuanya. Selamat tutup. 5, 4, 3. Bikin dongeng ya, dongeng itu dengan animasi ya teman-teman, dengan animasi buat oke, kita ketik di sini buatkan